Oke deh, sip. Jadi simak baik-baik untuk ilmu yang disampaikan biar nanti yang kita serap ilmunya tuh nggak setengah-setengah, oke? Siap. Sebelum kita masuk ke penyampaian materi, seperti biasa ya, saya akan membacakan CV dari Mas Boris terlebih dahulu agar supaya teman-teman bisa lebih melek dan kenal lebih dekat lagi dengan Mas Boris. Mas Boris ini adalah seorang yang sudah melanglang buana di dunia desain. Udah expert tapi bahkan lebih dari expert ya. Masya Allah. Mas Boris pernah menjadi global mentor in product design and Google expert in product design di Google. Lalu pernah menjadi head of design di GrabFood, director of design ops di Gojek, sampai akhirnya mendarat dengan sempurna di Alami Teknologi Syariah saat ini sebagai senior vice president, head of design and research. Masya Allah, udah membuat teman-teman melek belum nih? Abis aku bacain CV-nya Mas Boris. Kayaknya langsung hilang gitu ya ngantuk-ngantuknya kita di siang hari ini. Jadi lebih semangat lagi untuk mengejar mimpi biar CV-nya bisa penuh kayak Mas Boris. Oke deh, kita sapa dulu yuk pembicara kita yang keren banget ini. Assalamualaikum Mas Boris. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sarah. Apa kabar? Baik Mas, Mas sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini di rumah ya Mas? Iya, di rumah. Saya di Di rumah. Singapura, base-nya. Ya, betul. Mas Boris adalah seorang squad alami yang tinggal di Singapura ya Mas ya. Udah berapa tahun tuh Mas? Di luar Indo udah 16 tahun. Wow, Masya Baru Allah. 16. Baru 16 coba ya. Kalau kita juga di luar Indo udah berapa tahun? Ada yang di luar Indo? Kalau saya di luar Indo tapi di Bekasi sonoan dikit nih. Ya, jadi Luar planet ya, alhamdulillah. Sarah ya. Iya di planet betul Mas. Aduh diperjelas lagi. Mantap. Mas sudah siap belum nih kira-kira memberikan materi untuk kurang lebih ada berapa nih tadi ya? Ada 400 adik-adik mahasiswa-mahasiswi nih. Udah siap Mas? Insya Allah. Insya Allah ya. Mereka Saya share juga screen udah sekarang aja ya. Iya boleh Mas, silakan. Saya persilakan Mas Boris ya. Ini langsung mulai aja ya, Sarah? Sok Mas, dipersilakan. Ya. Oke. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina Muhammadin Nabil Umi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua dikasih kenikmatan ya oleh Allah SWT. Bukan cuma nikmat paling besar yaitu nikmat iman, tapi juga nikmat sehat dan waktu. Itu yang paling penting ya, waktu. Saya beberapa waktu lalu lihat di timeline Instagram gitu, ada salah satu yang tokoh terkenal meninggal gitu ya. Jadi kita tuh waktu kita sedikit ya di dunia, adik-adik sekalian ya. Jadi nikmat waktu tuh benar-benar nikmat yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita mengingat mati itu bukan justru kita malah jadi malas hidup atau nggak semangat, tapi justru kita makin terpacu buat memberikan manfaat. Jadi itu esensinya kalau kita bikin sesuatu ya, termasuk apa yang mau kita bahas kali ini gitu ya, tentang kreativitas dan design thinking dalam konteks membuat sesuatu produk, itu harus ada manfaatnya. Nah itu yang kaitannya dengan kenapa kita harus bersyukur atas sehat sama waktu, karena kita waktu terbatas. Kemudian juga salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita yang besar Muhammad SAW kepada para keluarganya, sahabat, dan kita para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita kali ini saya pasang timer dulu karena saya pengen kita waktunya efisien dan nanti ada waktu buat tanya jawab, dan adik-adik sekalian siapin ini ya pertanyaan ya. Jadi kita akan bukan one way communication aja gitu ya, dan saya bukan bakal bicara terus ada kayak nonton film gitu di rumah gitu ya, menikmati slide saya, bukan. Ini jadi siap-siap, mudah-mudahan apa yang udah di-share sama panitia sebelumnya untuk persiapan filenya kayak Figma gitu ya, FigJam itu udah dibuat, jadi kita bisa praktek karena kita akan hands on nih. Soalnya kalau kita belajar tuh sama kayak misalnya kayak saya waktu dulu misalnya belajar sepeda atau berenang gitu ya. Saya nggak bakal bisa berenang kalau cuma baca buku bagaimana cara berenang gitu ya. Jadi kita harus praktek. Nah itu yang paling penting kalau kita bicara tentang ilmu ya. Jadi bukan cuma kita mengkonsum, tapi kita dipraktekkan. Insya Allah hari ini, sesi ini kita akan bicara tentang kreativitas, seperti tadi dibilang sama Mbak Sarah, tentang kreativitas dan design thinking. Mungkin nanti bingung istilahnya design thinking atau yang lainnya, kita mungkin fokusnya lebih kayak di apa sih yang dikerjakannya aja gitu ya.
sebelum kita mulai, mungkin kita akan mulai dengan pemanasan dulu. Nah, itu. Jadi kita nggak langsung teori ya, langsung pemanasan dulu. Jadi kalau otot kreatif itu kayak kayak badan gitu. Jadi kalau kita mau melatih kreatif, kita pengen mungkin adik-adik sekalian ada yang temennya dibilang oh dia kreatif gitu ya, saya nggak kreatif gitu ya. Biasanya dikaitkan dengan banyaknya ide yang dihasilkan. Oh dia idenya banyak, kemudian idenya juga kayak oh saya nggak kepikiran ide kayak gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu tuh sebenarnya bukan kayak masalah apakah dia itu dari lahir udah kreatif atau enggak gitu. Saya misalnya tiba-tiba enggak dari lahir udah tiba-tiba bisa dilahirkan untuk bisa mendesain aplikasi, berbagai aplikasi gitu kan ya. Jadi ada prosesnya sehingga kita belajar dan melatih. Nah, ini penting banget kita melatih otot kreativitas. Jadi yang pertama kita akan mulai dengan main-main dulu ya. Jadi sketching iseng aja namanya. Jadi kita akan mulai dengan sketching. Saya minta adik-adik sekalian buka linknya ini. Jadi saya mungkin copy paste linknya ya di sini ya, di chatnya ya. Saya catat aja dulu soalnya saya nggak bisa saya copy soalnya nih. 3 latih. Oh ya udah ada itu. Oke. Makasih. Oke, itu diklik dulu. Nanti kalau diklik itu muncul template-nya yang saya buat ini dipublish di komunitas ya, bisa digunakan. Nah, judulnya 3 latihan otot kreativitas. Saya tungguin ya, silakan buka dulu linknya, diklik itu. Kalau yang di YouTube saya nggak tahu gimana ini ya aksesnya, tapi yang di sini, yang ada di Zoom-nya tolong diklik. Kemudian setelah diklik, itu nanti ada halaman seperti ini, dan diklik get a copy, gitu ya. Ini harusnya nambah banyak ya, kalau udah pada buka ya. Saya tungguin dulu ya, semenit. Silakan diklik dulu. Harus di sign up dulu ya Mas ya? Iya. Gak apa-apa, bikin dulu aja ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang belum sempat, kemarin udah di-share sama panitia, bisa langsung loginnya pakai Google aja ya, pakai Google biar cepet ya, jadi nggak perlu daftar pakai email lama. Jadi udah, kalau udah get copy, kita langsung mulai aja jalan ya, jadi ini kan direkam ya, jadi bisa di-share nanti ya. Nah, ntar kalau udah dibuka, nanti akan muncul duplikatnya seperti ini. Nah, kita akan mulai yang pertama. Jadi kita akan mulai latihan yang pertama yang dasar dulu ya, biar adik-adik sekalian ototnya tuh agak rileks sedikit. Jadi kalau di Zoom, ini ada yang di kiri, ini template namanya Squiggle Cat. Itu diklik di title-nya, kemudian kita mencet Ctrl D atau Command D kalau yang pakai di OS ya, Mac OS ya. Ctrl atau Command D, diduplicate namanya. Ntar kalau udah duplikat, dia ada di samping kanan, digeser aja biar dia punya ruang sendiri, kemudian di zoom ya. Oke. Saya tunggu sebentar lagi ya. Nggak bisa, harus di laptop atau di laptop. Nggak apa-apa. Kalau misalnya yang pakai handphone itu ambil kertas aja ya. Ambil kertas. Ini saya ngajarin soalnya biar terbiasa pakai digital tools karena kita sekarang dengan cara kerja yang hybrid antara face to face in person dengan remote, ini tools ini banyak dipakai banget, terutama buat ideation dalam konteks kita eksplorasi ide untuk lebih kreatif. Jadi penting banget buat adik-adik ini terbiasa ya buat menggunakan digital tools karena ini dia collaboration tools. Itu yang baru join, itu linknya ya. Linknya, ini pengen cek aja, Sarah bisa lihat yang screen saya semua kan ya, yang di browser ya, yang ada Squiggle Cat ya? Bisa Mas, lancar alhamdulillah. Takutnya cuma nge-share tab satu aja, oke ya. Oke, setelah Command D itu dia jadi keduplicate, nanti dia ada kita kosong. Jadi kita kalau kita zoom out itu ada banyak yang awal ini, yang di kiri ya. Nah, kita duplicate si Squiggle Cat-nya sehingga nanti kita punya yang kosong di kanan. Nanti kita di zoom aja. Oke ya. Oke, kita mulai ya biar tetap jalan ya. Nah, tools yang utama dalam kita ideation itu kalau kita bicara misalnya kita di satu ruangan kita offline, itu biasanya kan pakai namanya post-it. Nah, itu kalau dilihat di bawah sini ada sticky note. Nah, ini tinggal dipilih, diklik, itu nanti ada sticky note gitu ya. Bisa. Jadi bisa diganti warnanya. Sticky note. Kemudian kalau buat gambar atau buat sketsa, itu kita pakai namanya marker. Jadi di kiri ini ada marker.
Kalau udah biasa pakai Mas Boris, bentar Mas, interrupt. ya. Ini ada beberapa yang screen-nya gelap. Gelapnya gimana tuh? Hitam? Gak kelihatan tulisannya? Gak kelihatan gambarnya? Oh, ada yang aman, ada yang gelap. Oh, ada Oke, yang coba sinyal, di... ada yang aman ya. Tapi in general aman ya berarti ya. In general aman. Gak apa-apa, coba di refresh aja ya yang gelap. Ya. Ya, bismillah lanjut, Mas. Oke. Jadi di bawah sini ada marker ya. Ini salah satu challenge-nya kalau misalnya kita online, jadi nggak ada sense space-nya, saya nggak bisa ngelihat kalau di ini bisa dibantu gitu Iya, ya. Kalau iya. oke, nggak apa-apa. Nanti insya Allah dilihat sama admin juga ya. Saya langsung jalan aja biar kita waktunya juga lebih efisien ya. Jadi soal materinya lumayan banyak. Oke, ini pakai marker M gitu ya. Di sini ya M, kemudian pilih yang kecil, ini thin dan pakai hitam aja. Nah caranya gimana? Oke, pelan-pelan. Oke. Jangan buru-buru, tapi kita waktunya jalan terus ini gimana nih? Sarah ada advice nggak nih? Ada yang bilang jangan buru-buru, ada yang buka laptop baru login. Ini kayaknya di record kan ya, teman-teman admin Chan? Gak apa-apa, Iya, sembari jalan di aja. record. Nanti Ya, oke kita jalan Waktu aja kita ya. terbatas Oke ya. lanjut. Oke, Sip. oke nanti langsung get a copy. Tadi udah yang tanya. Saya nggak bakal lihat terlalu banyak, kita ke distract biar saya fokus di materinya. Nah sekarang dalam waktu 3 menit itu belum, jangan mulai dulu ya. Jadi ntar adik-adik tugasnya dalam 3 menit saya akan pasang timernya di sini. Itu pertama bikin squiggle. Squiggle tuh kayak garis-garis asal aja tapi dia tertutup. Jadi kayak gini ya. Ini bikinnya nggak usah banyak-banyak. Kita bikin 8 aja biar nggak terlalu banyak. Squiggle kayak gini. Oke ya. Oke, kalau udah ya, kemudian kita bikin jadi kucing. Jadi kucing itu kita bikin kayak mata dua, terus ada mulutnya, kemudian kasih kupingnya, ya, kemudian kasih buntutnya. Itu lanjut ke kanan, gitu ya. Bikin lagi mata, kemudian mulut, kuping, kemudian buntutnya. Terus sampai selesai. Di sini tambahin lagi bebas. Oke, ada pertanyaan dulu? Sebelum kita lanjut, saya pakainya mouse ya. Jadi kalau teman adik-adik sekalian ini bisa juga pakai kertas. Kalau kita nggak biasa gambar misalnya, itu pakai kertas nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak biasa, itu pakai ini aja, pakai mouse kayak saya gitu. Buat sekarang aja ya. Ya, jadi asal aja. Jadi squiggle gitu ya, asal kayak gini, asal, terus asal. Oke ya, kita mulai ya 3 menit ya. Oke, 3 menit mulai. Kita coba sekarang. 3 menit, silakan mulai. Ya, goresannya asal. Ya, harus kucing. Kucing biasa ya, jangan kucing garong ya. Ya, jadi squiggle cat. Ini kayak saya gini, terus bikin gini. Oke, 3 menit ya. Masih ada 1,5 menit. Divariasi ya, jadi biar variasi, jadi kayak
matanya ada yang madep ke bawah, ada yang ke atas gitu ya. Berbagai pose ya, biar variasi. Termasuk berbagai tipe kucingnya beda-beda. Dua 20 detik lagi. Yuk, kucing ya, jangan kemana-mana. Jadi gajah, jadi ular tuh. Itu kalau jadi ikan biasanya nggak ada itunya mungkin, nggak ada kupingnya ya, atau nggak ada Mm-mm. buntutnya ya. Kuping buntut harus lengkap ya teman-teman. Jangan mata doang. Oke, oke, oke ya, selesai dulu ya. Nanti adik-adik sekalian nanti silakan dilatih lagi. Tapi latihan ini sebenarnya kelihatannya kayak main-main, tapi dia itu buat apa? Biasanya digunakan buat apa? Pembuka di mana kita mau mulai sesi creativity. Karena biasanya orang itu kalau misalnya kita mau mulai kreativitas, selalu yang ditakutkan tuh saya nggak bisa gambar, nggak bisa kreatif. Padahal kalau kita bicara creativity, banyak hal itu susah diungkapkan dengan verbal, lebih gampang kalau kita mengungkapkannya dengan sketching gitu ya. Jadi sketching ini malah udah jadi kayak salah satu skill bisnis yang penting gitu ya buat kita dalam ideation. Jadi kalau dilihat dari sini sebenarnya semua bisa. Kita nggak ada waktu buat ngelihat berbagai ini. Saya kalau offline atau ada waktu lebih, sebenarnya pengen lihat yang lainnya, tapi kita lanjut aja dulu ya. Jadi itu yang pertama buat ngelatih, atau yang pertama dulu ya. Jadi kita lanjut dulu. Nah, dalam latihan ini, kita udah bikin Squiggle Cat. Kita lihat dulu nih, tadi kan dalam konteksnya bicara kreativitas dan design thinking dalam karir gitu kan ya. Kita mungkin lihat aja yang pertanyaannya adalah kayak sebenarnya gimana sih ya implementasi atau aplikasi dari creativity dan design thinking itu gitu ya. Design itu sebenarnya apa gitu kan. Kalau in general design thinking itu lebih kayak sebenarnya apa namanya kita menyelesaikan masalah gitu. Jadi menemukan masalah yang paling penting, kemudian kita menemukan masalah menemukan ide gitu ya, solusi buat masalah tersebut. Itu gampangnya kayak gitu aja. Tapi kita lihat dulu beberapa hal ya di dunia ini biar gampang ngebayangin. Jadi contohnya nih, ini WhatsApp yang di kanan. Mungkin generasi sekarang udah biasa sama WhatsApp. Tapi zaman saya dulu itu kita masih pakai SMS gitu ya. Ada 160 karakter, SMS gitu dikirimnya pakai handphone yang jadul gini gitu ya. Kemudian ada email gitu ya. Terus ada kalau dulu ada layanan namanya terkenal namanya Skype. Nah, itu mungkin ada di sekarang nggak tahu ya karena pakainya sekarang Zoom gitu ya sama mungkin WhatsApp atau Telegram. Tapi dulu itu ada WhatsApp. Nah, begitu muncul WhatsApp, ini semua itu ter apa namanya tercover gitu ya dengan WhatsApp gitu ya, message tercover, buat video call juga bisa, email kadang-kadang kita email cuman singkat-singkat aja conversation malah lebih enak baca di WhatsApp gitu. Jadi ada satu orang atau group of people gitu yang mutusin oh kita harus bikin sesuatu nih, kita gabungin beberapa hal ini gitu. Jadi ada proses, oh ternyata ada pasti ada orang yang memutuskan gimana cara bikin ini gitu kan. Nah, hal lain juga sama gitu ya. Yang selanjutnya misalnya kita bicara ini gitu ya, Instagram gitu ya. Dulu sebelum ada Instagram, saya masih ngerasain zamannya pakai Facebook dulu gitu ya, nggak ada Instagram. Terus kita tuh kalau mau edit foto itu pakai aplikasi lain, namanya ini kalau saya dulu namanya Kamera Plus kalau nggak salah gitu ya. Jadi ada Kamera Plus, kemudian ada Facebook, baru di-post ke Facebook gitu ya. Terus muncul Instagram yang bukan cuman kita bisa nge-post, ada sosial, tapi juga ada editing features-nya yang menggabungkan antara editing, bisa social connection gitu ya, sama orang bisa mengekspresikan dirinya. Jadi sama gitu ya. Jadi ada selalu ada ide yang baru gitu ya, dan menggabungkan hal-hal yang udah ada sebelumnya jadi lebih bagus lagi, jadi lebih gampang. Kalau dulu ribet banget gitu ya, harus ke Kamera Plus, terus harus pakai Facebook, ini dia udah langsung ada. Nah, pertanyaannya sering kali adalah ide-ide ini muncul dari mana gitu ya. Kalau tadi sempat sebut sama Sarah, saya pernah jadi head design di GrabFood, ya mungkin satu atau dua atau hampir semuanya paling nggak mungkin pernah gitu ya menggunakan aplikasi yang saya buat. Jadi saya bikin itu waktu dulu dibikin dari nol ya. Jadi zamannya dulu belum ada, itu saya bikin dari nol ini aplikasi food delivery-nya.
orang sering tanya gitu, itu idenya muncul dari mana gitu ya? Kalau dari nol tuh dari mana ide-idenya? Pertanyaan kayak gitu ya. Nah itu yang oh kalau orang bilangnya dari luar kelihatannya oh itu kreatif banget di timnya gitu ya, bisa munculkan ide-ide yang tadinya nggak kepikiran gitu kan. Tapi pertanyaannya sebenarnya ide-ide itu berasal dari mana? Dan seringkali orang selalu mengatributannya ke kreativitas. Nah kalau kita lihat ini ada apa ya? Kayak ada coretan ini apa ya? Oke, ini dari ininya dari Zoom-nya atau slide saya ya? Ya ada annotate-nya nih. Sebentar. Oh, oke. Oh, ini orang bisa mengannotate ya? Oke, ada yang coret di Zoom. Oke. Sebentar, saya oke. Ntar dulu saya mau balikin. Oke. Nah, kita lihat ini banyak banget artikel yang bicara tentang pentingnya kreativitas, bahkan kayak kualitas kepemimpinan yang salah satu yang paling penting gitu ya dari pemimpin atau dari CEO itu adalah creativity. Jadi kita udah nggak ada yang ragu lagi gitu ya bahwa kreativitas itu adalah kualitas yang paling penting dalam karir, dalam kita memimpin suatu perusahaan itu yang kualitas yang penting banget. Karena kita lihat tadi ya perusahaan produk-produk yang sukses itu semuanya ya orang mengatributkannya ke kreatif banget gitu ya, bisa mengagumkan, bisa bikin lebih baik. Saya iseng ya, saya bikin polling gitu di Twitter, saya punya Twitter, saya iseng tanya ke audiens gitu kan, apa kamu merasa dirimu kreatif? Kalau enggak, kenapa? Nah, ini yang vote emang cuma 100 sayangnya gitu ya, cuman dari sini, dari 100, itu majority-nya bilang nggak ngerasa kreatif sayangnya gitu ya. Nah, ini quite sad gitu ya, padahal kayaknya audiens saya tuh kayaknya orang-orang yang makers ya, kayak designer, product managers, engineers, tapi mereka nggak ngerasa kreatif gitu. Padahal nih, merasa kreatif itu adalah satu syarat yang bisa dibilang mutlak, syarat pertama yang mutlak buat kita bisa jadi kreatif. Jadi katanya perbedaan antara orang yang kreatif dengan yang enggak, orang kreatif itu percaya bahwa mereka kreatif, orang yang tidak kreatif percaya mereka tidak kreatif. Jadi kepercayaan ini penting gitu ya buat kita bisa merasa kreatif. Tapi percaya aja nggak cukup gitu ya. Jadi kalau kita bilang, oh saya nanti kembali tadi ya, saya yang tentang berenang ya, saya bilang, oh saya percaya saya bisa berenang gitu, saya nyemplung ke laut terus saya tenggelam gitu kan, itu kan konyol gitu ya. Nah percaya aja nggak cukup, percaya itu harus dibarengi dengan apa? Oh latihan gitu. Nah, kita mulai latihan lagi ya sekarang. Oke, jadi kembali lagi tadi ke yang Figma tadi, kalau adik-adik sekalian lihat, itu ada yang di zoom out ya, zoom out dulu. Kemudian yang kedua, itu namanya 30 circles. Jadi yang 30 circles diklik lagi, kemudian sama Command D atau Control D lagi, duplicate, kemudian dia nanti akan muncul di kanan otomatis, kita zoom lagi. Saya tungguin dulu ya. Silakan yang 30 circles ya. Jadi yang di sini ada template, ada 3, squiggle cat, 30 circles, sama crazy 8. Nah, yang 30 circles ini diklik judulnya, kemudian di Command D atau Control D, nanti dia keduplicate muncul di kanan, terus kita zoom. Nanti kalau mau latihannya itu nggak harus di online. Kalau saya senang di digital karena dia terdocumented aja gitu, bagus buat nanti saya buat nge-refer lagi. Tapi kalau mau bisa lebih natural bisa juga di print gitu ya. Bisa di print. Oke. Ntar saya ambil lihat pertanyaan di Figma-nya nggak ada gambar gitu-gitu. Mungkin oke. Udah buka ininya belum? Apa namanya ininya? Apa namanya? Buka template-nya. Nah, itu ada tuh latihan otot kreatif, nanti muncul ini, kemudian get a copy, nanti muncul si ini, jadi copy-nya. Nah, ntar diklik di 30 circles-nya, kemudian Control atau Command D, nanti dia terduplicate ada di kanan. Udah ya? Oke. Oke, sekarang udah kebuka semua. Jadi kita sekarang dalam 3 menit lagi, itu adalah kita buat objek apapun bebas dari lingkaran yang ada. Jadi misalnya nih, saya bikin ya, tetap pakai marker ya, jadi pencet M atau klik yang marker di bawah, bikin benda apapun dari lingkaran ini. Misalnya paling gampang saya bikin donat gitu ya. Di zoom bisa, boleh zoom. Terus saya bikin jam gitu. Terus saya bikin misalnya apalagi nih smiley gitu ya, orang gitu. Silakan bebas dalam 3 menit. Ada pertanyaan dulu? Oke ya, kalau nggak ada kita lanjut ya. Jadi silakan saya pasang timernya. Jadi bikin objek apapun dari 32 lingkaran ini dalam waktu 3 menit. Saya sambil jalan juga ya, biar kita bareng-bareng ya.
Oke ya, mulai ya. 3 menit. Bebas ya, Anastasia. Bebas apapun. Zoom-nya, kalau pakai mouse bisa, kalau pakai pad bisa itu ya zoom in. Kalau misalnya pakai mouse itu sambil mencet command atau control terus pakai mouse wheel-nya. Tiga menit ya. Bikin sebanyak-banyaknya. Yang bisa sampai 32 nanti minta hadiah ke Mbak Sarah. Waduh, udah disiapin. Soalnya ini Sarah dalam 3 menit nggak ada yang bisa biasa soalnya. Jadi itu Iya, tenang aja. bener-bener Mas. Seru ya, iya seru banget. Makanya jangan sampai ini ya, tetap ikutin sampai sesi akhir ya. Wih, Oke Mas ya. Boris cepet banget. Ini agak susah sambil pakai mouse ini. Iya bener Mas. Kayak itu kendala teman-teman juga deh. Pakai Gak mouse apa-apa, semua ini ya. buat apa namanya, buat perkenalan, nanti bisa dipraktekin lagi ya di sendiri. Bener. Jangan nyontek Mas Boris ya, nanti sama semua lagi. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa, bagian kreativitas itu kita mau modify ide orang, gak apa-apa kalau mau. Oh gitu, oke Mas. Aku juga deh, ikutan deh. Di HP nggak bisa, sayangnya harus di laptop ya, Mbak siapa nih, Zahra ya. Bikin kucing lagi boleh, kalau bisa ya. Sok, Boleh, dibebaskan. apapun nih saya bikin kucingnya juga nih sama tuh. Tuh. Gak apa-apa, nanti dicoba. Linknya di save aja. Kalau misalnya belum ada yang berkesempatan nyoba, kelihatan nih kalau lagi bad mood. Iya benar. Ini juga salah satu cara mengekspresikan ya. Kalau garisnya nggak jelas, semeraut, itu kayak lagi bad mood tuh. Ini emang pakai mouse susah, challenging ini. Challenging, nggak apa-apa Mas. Biar Mas Boris juga makin ngelatih ya Mas. Kreatif ini tiap hari sebenarnya kalau saya pakai ini nih, soalnya buat ngelatih sebutannya ke apa, kemahiran sama keluasan. Oh, tapi pakai Tiap pen hari ya Mas? pakai ya di iPad sih, Mm-mm, biar hemat kertas. bener. Saya nggak tahu gambar apa, pokoknya kita asal aja gambar apa. Bener. Lucu banget katanya Nggak tahu tuh. sih, nggak tahu gambar Kok apa sih. jadi Saya pada iseng. fokus ngeliatin Mas Boris? Ayo dicoba, jangan ditonton doang. Oke, 3 detik lagi. Yuk, semangat. Oke, oke, udah semua ya. Ini kalau 3 menit bisa dilihat, saya cuman paling nggak sampai setengahnya ya. Cuman berapa nih ya? 8 tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 ya. Jadi nggak masalah gitu ya. Jadi ini lebih kayak kita buat ada sebutannya. Jadi melatih 32 Circles ini awalnya itu dari IDEO. Jadi IDEO itu adalah konsultan desain, itu yang dia pertama kali bikin desainnya mouse Apple ya. Itu dia menciptakan latihan ini 30 Circles itu buat kita melatih 2 hal dalam kreativitas. Itu yang tadi sebut tadi ke Sarah. Jadi ada sebutannya fluency sama flexibility. Fluency itu adalah kemahiran, jadi jumlah ide. Kemudian flexibility itu adalah variasi dari ide. Jadi misalnya kalau saya tadi bikin misalnya smiley semua, itu saya mahir, tapi saya nggak fleksibel. Nah, tapi ini kan macam-macam nih, dari mulai makanan, benda umum, terus smiley, kemudian sampai makanan. Ini ada orang ngangkat beban gitu ya, terus ada apa namanya, chat, terus ada ini apa namanya jellyfish gitu ya, orang sakit. Nah itu jadi uh, bukan lapis, bukan yang partnya di bawah. Yang pertama, yang pertama. Oke, itu hal lain, nanti kita diskusi lagi yang hal lain ya. Tapi itu bagian dari desain yang oke. Oke, jadi ini ya, jadi latihan ini kalau saya ngerjainnya sehari-hari ya, jadi paling nggak minimal sehari sekali itu buat melatih tadi kemahiran sama flexibility. Nah, kita sekarang lanjut lagi nih, oke ya. Jadi kalau kita bicara kreativitas itu harus ada arahannya gitu, ada challenge-nya. Nah, kita coba lagi nih 3 menit. Tapi sekarang ceritanya adik-adik sekalian itu terpilih sebagai krunya Mas Elon Musk ya, buat ke Mars gitu kan. Terus benda-benda apa saja yang perlu dibawa untuk bisa bertahan di Mars. Jadi sekarang kalau tadi kan bebas,
Nah, kalau sekarang itu ini challenge-nya adalah kita mau ke Mars gitu ya, dipilih buat ekspedisi Elon Musk. Nah, barang-barang apa aja yang bakal dibawa buat bertahan di Mars. Jadi sama kayak tadi, di duplicate aja. Jadi yang dari kosong ya ke kiri lagi, circle-nya ini di control atau command D. Nanti dia muncul di kanan. Sekarang itu kita akan ini challenge-nya ya. Kita akan challenge yang ini selama 3 menit. Oke, kita lanjut ya langsung ya. 3 menit lagi ya. Ya, Mas. Oke. Sekarang ini, barang-barang yang akan dibawa ke Mars kalau kita mau bertahan hidup. Jadi pakai marker lagi atau pencet M atau klik markernya, kemudian tulis di sini. Oke, yang pertama, jadi oke, langsung lihat aja ya. Kalau saya yang pertama itu Indomie ya. Kalau misalnya ide mau Waduh. ditulis boleh aja nih. Ada tulis gini nggak apa-apa. Kita buat communicate ID nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang kalau kita sketching nggak harus main gambar. Bisa ada tulisan juga buat memperkuat ide tersebut gitu. Jadi nggak harus itu. Jadi jelas ya, Mas ya. Ya, terus hal lain ini yang ini tadi ada pertanyaan boleh nggak keluar garisnya itu yang kita juga harus melatih. Jadi kadang-kadang kita tuh dibatasin oleh kotak-kotak sehingga ide kita tuh nggak keluar. Jadi ini sebenarnya nggak ada batasan. Dia misalnya saya mau bikin nih, misalnya saya mau bikin kompor gitu ya. Ini 2 ini langsung nggak masalah gitu ya. Kompor. Terus saya mau bikin, oh kalau kemarin saya pakai kacamata, ini jadi kacamata gitu ya. Nah, ini kompor gitu ya. Nah, jadi nggak harus dibatasin. Malah kadang-kadang, oh kita misalnya mau jadi mobil gitu ya, nggak masalah juga gitu ya. Jadi kita langsung lompat aja ke sini. Siapa yang bilang kita harus urutan? Nggak kan ya? Nah, jadi nggak ada. Kadang-kadang kalau kita nyari ide tuh nggak harus mengikuti aturan gitu ya. Jadi nggak masalah gitu ya, keluar ide gitu ya. Jadi nggak masalah. Namanya ideation. Ini helmnya gitu ya. Roketnya. Oke. Nah, itu misalnya apa lagi nih? Indomie, terus oke, kopi gitu ya lah ya. Ada kopi, saya bikin tetap kopi di sini. Nah, kalau misalnya ini kayaknya nggak kelihatan kayak kopi, tulis aja kopi gitu ya. Atau kalau misalnya karena pakai Figjam, itu kita bisa pakai teks nih. Pakai teks, kita bisa tulis di sini, kopi. Gitu. Jadi ini enaknya pakai digital tools, bisa langsung kita edit-edit, kita bisa langsung tambah beberapa hal gitu ya, tanpa kita terikat semua. Wah, udah ada yang selesai, kayaknya dia langsung bikin semuanya kayaknya tuh ya. Terus apa lagi ya? Oh, oksigen gitu kan ya, tabung oksigen ini bisa digabung nih ya, gabung semuanya gitu ya. Terus ini kita bilang O2 gitu. Itu nggak masalah gitu ya. Jadi kalau ide itu emang harus bebas eksplorasi namanya, jadi nggak masalah. Terus apa Ngapain lagi? bawa matahari? Ini ngapain jauh matahari? Kenapa dibawa mataharinya? Oke. Apa lagi nih ya? Mungkin kompor udah, lampu gitu ya. Lampu gitu. Terus lampu, oh stetoskop gitu ya. Stetoskop bisa. Oke. Oke. Nah, jadi ya, oke. Nah, jadi yang mau saya tekankan di sini, kalau kita bicara kreativitas, ya itu bukan cuman tadi ada yang bilang, oh kan seni bebas. Iya, jadi kita ada tahapnya di mana kalau kita bicara creativity itu, kalau kita bicara dalam konteks bikin solusi, itu ada di tahap di mana kita bisa explore ide, tapi tetap harus ada kayak apa namanya problem yang membatasinya. Jadi kayak tadi nih, kita mau ke Mars, kemudian benda apa yang dibawa buat kita bisa survive. Jadi ada constraint-nya, ada goals-nya, sama ada challenge-nya gitu buat bertahan, dan tujuannya adalah buat ke Mars. Jadi kalau kita ada di sekalian cari ide, nggak bisa cuman asal oh kita cari ide sebanyak-banyak nih bikin aplikasi apapun yang berguna, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi harus ada spesifik apa challenge yang mau kita solve. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi latihan-latihan tadi itu latihan dasar ya. Kalau kita lihat tadi template-nya, itu bisa digunakan buat kita bisa mahir dan luwes, karena ini yang dibutuhkan buat kita dalam menghasilkan ide. Jadi mahir itu adalah jumlah ide, kemudian luwes itu adalah variannya, gitu ya, beda-bedanya. Karena kalau kita bicara tadi, misalnya saya bicara apa namanya desain yang saya bikin buat yang salah satu yang delivery food,
itu kita pas eksplorasi itu sampai lebih dari 60 konsep yang kita eksplor ya, bukan beda layout ya, tapi konsep gitu ya. Jadi misalnya food yang lebih kayak misalnya seputar kesehatan gitu. Jadi fokusnya ada kalorinya segala macam. Ada juga food yang lebih kayak sama-sama interest di location base. Jadi kalau di sekitar makanan apa yang populer, tapi fokusnya itu gitu. Nah kayak gitu-gitu. Jadi ada konsepnya. Jadi itu bukan cuma mahir aja, tapi luas juga. Nah itu latihan yang saya lakuin sampai sekarang ya, sehari-hari tetap ya, circle sama yang tadi yang squiggle kadang-kadang aja karena saya udah lebih percaya diri sekarang gitu ya, lebih ke yang circle saja. Oke. Sekarang kita lanjut tes sekali lagi ya. Lanjut lagi nih, ini soalnya kreativitas ya cuman kayak gini gitu ya, kayak mainan-mainan. Sebenarnya nanti saya jelasin ini ya, kenapa di belakangnya. Nah sekarang kita kembali lagi, jadi dilihat ke yang template yang tadi, itu yang ketiga, setelah squiggle, 30 circles, di paling kanan ada namanya crazy eight. Sama ya, di copy, kemudian di duplicate bisa langsung control atau command D, yang crazy eight ya, command D lagi. Oke. Oke, saya tunggu dulu ya, biar nggak terlalu cepat. Nah, di sini sekarang tugasnya setelah di-duplicate, cara memunculkan constraint. Ini saya jawab sekarang atau gimana, Sarah? Ada yang tanya nih. Nggak apa-apa Nanti ya? ada sesi, Oh, ya tanya udah jawab boleh ya? nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, ini aja ya. Jadi Boleh langsung. constraint itu dapatnya tergantung ya, jadi bisa dari kita insight, kita melakukan research, atau kita juga misalnya kita mengidentify sendiri. Kadang-kadang kita ya tetap harus bicara ke orang di luar gitu ya, yang emang jadi potensial pengguna dari produk kita, tapi kita juga bisa kalau kita emang menggunakan produk tersebut, kira-kira apa sih yang kita ngerasa jadi masalahnya gitu. Nah, itu bisa jadi constraint-nya juga. Oke, jadi saya ambil sekarang contoh yang crazy dulu ya. Nah, ini tugasnya sekarang adalah ambil salah satu aplikasi apapun yang adik-adik sekalian sering gunakan, gitu ya, terus lihat, kemudian di snapshot, kemudian di copy paste, atau bisa juga dibuka aja buat jadi reference. Kemudian tugasnya adalah dalam 8 menit, ini ada 8 kotak nih, kelihatan ya, ada garis-garisnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu tugasnya adalah meredesign home screen-nya. Jadi saya kasih contoh, misalnya saya lihat aplikasi populer yang saya suka pakai, itu, oke, mudah-mudahan yang lain udah pada pakai ya, kita akan lihat namanya Hijrah Lifestyle. Nah, ini Hijrah app, jadi Hijrah Bank itu ada layanan Hijrah Lifestyle-nya, itu saya copy dulu, biar yang lain bisa lihat, tapi yang buat adik-adik sekalian kalau usah di copy paste ya, dibuka aja di handphone-nya buat jadi reference. Saya ambil contoh aja, saya paste dulu ke sini si Hijrah Lifestyle-nya. Oke, kalau yang belum menggunakan, silakan menggunakan ini karena ada banyak banget acara menarik ya live di dalam Hijrah Lifestyle ini. Ini live ya, jadi ntar bisa dilihat acaranya apa aja menarik topiknya. Ada kok, Oke. ada yang Bella. Udah bisa langsung aktif kan ya Mas ya? Iya, langsung. Harusnya udah ada. Untuk mungkin tanya dulu lagi ya, tapi kita asum semua bisa lihat sini dulu aja, kalau enggak, atau apapun ya, silakan ya, bebas apapun yang mau digunakan ya, nggak harus ini. Jadi apapun yang populer mungkin sering digunakan, silakan dilihat home screen-nya, gitu ya. Acara hijrah nih ya, ada. Nah, sekarang tugasnya dalam 8 menit itu meredesign. Kalau disuruh kasih tugas secara secara umum lah, coba bikin ini lebih baik seperti apa, itu gimana. Jadi bikin 8 konsep yang berbeda. Saya kasih contoh ya. Jadi misalnya nih, saya kepikiran, kalau saya misalnya lebih baik, ini kan ada layanannya, ada acara hijrah, tanya, kemudian ini ada acara akan datang, ada image-nya. Mungkin saya pikir, kayaknya kalau acara akan datang, bagusnya tuh video aja gitu sih yang pembicaranya. Jadi saya bikin di sini, ini pakai mouse ya agak susah ya, jadi nggak apa-apa, buat kita simulasi aja. Saya bikin video-video gini, ini orang gitu ya. Terus saya tulis di sini, ini adalah video pembicara gitu. Video pembicara. Ini kalau pakai tulisan, silakan langsung klik di sini ya. Ini bisa ada huruf teks nih, atau pencet T aja. Terus saya mikir lagi, ini apalagi bisa diimprove. Kalau ini ada layout-nya kayak gini, mungkin saya bikin layout-nya nggak ke bawah, tapi ke kanan gitu ya. Jadi saya bikin misalnya, dia arahnya ke arah kanan gitu ya, itu navigasinya misalnya gitu ya, karena saya pengennya kayak magazine, kayak majalah gitu ya. Ini ada acara hijrah,
Ya kalau gambar bebas aja ya, ini kan konsep, jadi nggak harus bagus acara. Terus ini ada yang misalnya tanya ahli gitu ya, di sini tanya ahli gitu, saya gambar kayak gini gitu. Ini pakai mouse jadi susah nih, gitu ya. Oke, saya sambil lihat pertanyaan gitu. Nah, ntar misalnya bikin lagi, apalagi nih bisa di-improve nih home screen-nya. Oh, mungkin ininya nggak ada, tapi dia lebih kayak acaranya dibentuknya kayak card besar aja deh gitu ya. Jadi kayak card ini, itu bisa langsung di-swipe-swipe gitu ya. Jadi saat begitu buka, nggak ada banyak ini, cuma langsung aja ada berbagai acara gitu, gini-gini gitu ya. Gini ya. Nah, ini kan udah ada 3 konsep nih. Baru 15 detik gitu ya. Nah, sekarang dikasih 8 menit gitu ya. 8 menit buat buka aplikasi apapun gitu ya, kemudian bikin home screen yang lebih bagus. Tapi buat kayak kita sekarang simulasi, kita nggak akan 8 menit, saya bikin setengahnya aja 4 menit ya. Udah semua ya? Oh enggak, jadi kalau redesign itu kita bukan di tahap ini, kita coba bukan cuman warna atau font, tapi konsepnya gitu ya. Jadi kayak tadi misalnya, ini kan modelnya kayak gini, saya bikin dia bukan kayak artikel gini, tapi ada videonya gitu ya. Terus kalau misalnya navigasinya nih, dibikinnya dia kayak majalah gitu ke kanan gitu ya, nggak ke bawah. Kemudian ini buat lihat acaranya itu dibikin kayak kartu besar gini, jadi orang bisa langsung swipe-swipe aja, tapi nggak bikin kayak list gini gitu. Jadi bukan warna sama fontnya, tapi konsepnya gitu ya. Oke, coba dulu aja ya. Nanti kalau ada silakan di apa namanya ditanya lagi kalau ada kesulitan. Kita mulai 4 menit aja ya, soalnya kita biar bisa bahas materinya ya. Oke, 4 menit ya. Oke, 4 menit ya. Bebas ya, mau aplikasi apa aja ya, silakan ya. Ya, kalau saya misalnya tambahin lagi ada 4 menit, saya bikin mungkin dia modelnya chat gitu lah. Jadi kayak ada kayak chatbot gitu ya. Bukan browsing, tapi ini chat aja. Ini saya tulis chatbot. Kemudian tanya ahli, ini juga sama. Jadi nggak perlu diklik, tapi langsung ada live chat-nya gitu ya, dengan ahlinya. Jadi langsung bisa chat di sini. Terus mungkin dibikin apalagi. Nah, ini karena kalau kita ini justru ini buat memaksa kita ya, buat menghasilkan ide lebih banyak. Kalau kadang mentok kayak saya kayak bingung apalagi ya bisa. Nanti saya ajarin ya caranya ya, gimana kita bisa apa namanya apa ngasilin ide, ada tekniknya gitu ya. Terus misalnya oke, saya kepikiran dibikinnya foto-foto kayak bentuk kayak apa ya, kayak Instagram gitu ya. Di layanannya dibikin seperti ini. Kemudian ada waktu sholat, mungkin fokusnya lebih ke waktu sholatnya besar. Ini waktu sholat. Kemudian ini layanan di bawahnya nih kayak gini ya, acara akan datangnya dibikinnya ke samping gitu ya. Terus apa lagi? Saya udah habis ide nih ya. Oke, tapi ini si Crazy ini kita latihan ini buat kita bisa memompa ide gitu ya dalam waktu yang singkat. Karena kalau kita bicara kreativitas itu harus ada time constraint yang nggak bisa kita seharian gitu, tetap ada time constraint-nya. Terus apa lagi nih, tadi udah ini live, ini mungkin acara formatnya langsung videonya kali ya.
Jadi kalau tadi kan ini si pembicaranya bicara, kalau ini kayak trailer gitu ya, ini trailernya mungkin. Nah ini ya, nah beda lagi konsepnya, ada trailernya, ini trailer. Oke. Nah, dalam 8 menit udah ada 8 konsep yang beda ya. Jadi jadi yang ini awalnya fokusnya di pembicara, dia ngasih semacam teasernya, ini kayak magazine style gitu ya, lihat kontennya horizontal, ini semua dalam satu card aja, jadi orang nggak overwhelm dengan kebanyakan konten. Ini modelnya chatbot, jadi kita tinggal chat, oh siapa yang lihat acara, nanti dikasih chatnya. Terus ini live langsung sama ahlinya. Ini modelnya kayak image-image, ini waktu sholat fokusnya, kemudian ini kayak trailer dari setiap acara. Oke ya. Saya nggak bakal lihat sesuatu, kalau sebenarnya kalau menarik pengen lihat. Ya kalau misalnya nggak ada ide, itu mungkin sama kayak ini ya, kayak mesin ya. Jadi kalau kita belum luwes gitu ya, nah itu harus dilatih setiap hari terus-terusan kayak gini. Kalau saya ini teratur, jadi kalau misalnya lihat di oke, saya lihat dulu ya. Oke, lanjut. Jadi kita tadi lebih umum gitu ya, redesign home screen populer. Nah, kalau kita ambil tadi yang sama, proses sama yang tadi yang bikin circle, itu harusnya ada juga sama challenge-nya. Tapi ini saya nggak bakal ngelakuin, kita bakal lewat karena biar teorinya kita sempat saya sempat sharing gitu ya. Nah, ini nanti silakan dikerjain sendiri aja di rumah. Jadi misalnya biasanya kita ada tantangan kayak gini. Jadi desain home screen dari suatu aplikasi. Dengan cara apa saja kita bisa mendorong orang untuk termotivasi dan teratur baca Al-Quran. Nah, jadi kalau kita bikin tantangan itu biasanya kita harus pertama terfokus pada si orangnya dulu. Jadi bukan kayak misalnya, oke, gimana kita bisa bikin Al-Quran yang keren. Nah, itu lebih kayak buat kita sendiri kan, si feature-nya. Jadi kalau kita bikin sesuatu, produk atau solution, itu harus apa nih, membantu orang untuk apa gitu. Nah, itu kayak gini formatnya. Jadi kita mendorong orang buat apa? Termotivasi dan teratur. Biasanya termotivasi teratur ini itu derive, diturunkan dari masalahnya. Nah, biasanya masalahnya apa? Oh, orang sibuk kerja. Orang motivasi nih buat teratur baca Quran. Kemudian merasa baca Quran itu bukan kewajiban. Nah, kita mengidentify, bisa dengan mengamati, observe, bisa dengan ngobrol, bisa juga kesulitan kita sendiri, kemudian kita mengcraftnya dari satu challenge yang lebih spesifik. Mirip kayak tadi ya, yang circle itu, kalau kita bikin bebas, ya itu jadi bakal kemana-mana, ada dari makanan, smiley, segala macam, tapi kita udah spesifik ke Mars, jadi lebih spesifik. Nah, sama dengan ini, jadi kita bikin tantangannya itu harus spesifik. Itu salah satu core-nya ya dalam kita kreativitas. Jadi kalau kita bicara kreativitas, itu dia nggak bisa cuman ideation bebas aja. Itu harus ada specific goals-nya dalam hal membantu user atau pengguna atau orang lain buat apa, dan kita harus bisa mengidentify paling nggak beberapa masalah yang paling pentingnya, sehingga hal itu tuh paling penting banget. Jadi kembali ke yang awal banget saya bilang tuh, nikmat waktu itu, kalau kita akhirnya mentafakur gitu ya, men-self-reflection waktu sempit ini, sehingga kita nggak bisa ngerjain segala hal. Jadi kita harus milih hal yang paling penting. Nah, kalau kita bicara impact ya, kata yang Rasulullah SAW sabda itu, orang yang terbaik, manusia terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya. Nah, kita harus fokus ke sana. Kalau saya sekarang lebih kayak gitu. Jadi dengan waktu yang singkat, apa nih masalah paling penting yang orang alami, sehingga saya bisa bikin sesuatu yang manfaatnya besar buat orang banyak. Nah, itu jadi harus jadi fokusnya dalam kita menerapkan kreativitas kita gitu. Ini silakan nanti di rumah aja ya, kita akan lanjut ya buat teorinya ya. Oke, jadi saya lanjut. Saya akan bahas yang tadi dibahas tentang 5 langkah jitu-nya. Jitu kenapa? Karena ya buat pengalaman saya sendiri, saya udah nerapin gitu ya. Jadi ada 5 hal. Pertama adalah mindset dan latihan yang benar dan teratur. Kita udah ngelakuin tadi. Yang kita udah bilang bahwa orang yang kreatif percaya dia kreatif, orang yang nggak kreatif percaya mereka tidak kreatif. Sehingga mindset ini jadi satu langkah penting banget buat menerapkan kreativitas dalam konteks kita mau membuat aplikasi atau produk yang bermanfaat buat orang banyak. Kemudian tadi latihan yang teratur. Saya sampai sekarang juga masih teratur ya, jadi kayak konsisten gitu ya buat yang tadi Crazy Eight. Nah, terus yang circle itu kalau saya suka kayak misalnya saya suka misalnya lagi pagi-pagi nih exercise nih. Terus saya ngelihat kayak lagi ada di kayak apa namanya? Food court gitu ya. Nah, saya bakal bilang oke, saya mau bikin 30 circles tapi temanya adalah food court gitu ya, tempat jajanan atau makanan gitu. Ntar saya bikin kayak gitu. Jadi itu ngelatih kita buat tadi fluent sama fleksibel, mahir sama fleksibel dalam menghasilkan ide. Kemudian yang kedua adalah tentang aware, empati sama fokus. Tadi saya nyinggung sedikit. Kalau kita mau bicara bikin produk, itu harus dimulai dengan kita membantu
mulai dengan masalah user dulu gitu ya, dengan pengguna dulu. Dia tuh apa? Nah, ini nggak bisa tanpa kita mengamati. Jadi kita mengamati orang, kita punya empati, kita ngelihat dia masalahnya di mana, baru kita fokus di sana. Kemudian tadi eksplorasi dengan berbagai teknik, setelah kita nentuin, oh ini masalah yang paling besar gitu. Tadi misalnya bicara yang Al-Quran, itu adalah masalahnya yang paling besar adalah orang itu tidak termotivasi sama apa namanya tadi saya lupa, sibuk gitu ya. Nah itu gimana nih kita mengeksplornya? Tadi contohnya adalah tadi eksplorasinya dengan yang tadi yang 30 circles, tapi nanti saya kasih teknik yang lainnya ya. Kemudian setelah kita bikin produk, itu kita nggak mungkin langsung sempurna gitu ya. Kita lihat di produk manapun atau aplikasi sukses manapun yang dipakai sama bukan cuma puluhan juta orang, ratusan juta orang, itu selalu ada pembaruan, ada selalu rilis terbaru. Artinya nggak ada produk yang sempurna dimanapun gitu ya. Jadi kita harus selalu setelah kita bikin itu hipotesis kita bahwa produk ini adalah yang terbaik, tapi kita tetap perlu dapat feedback dari orang. Nah, itu perlunya adalah setelah kita punya ide, kita harus memvalidasi dengan pengguna yang beneran ya, bukan cuma kita sendiri. Kemudian kita harus rilis karena true value of ideas itu emerge baru kalau kita udah memberi manfaat untuk orang banyak. Jadi nggak mungkin orang itu dibilang kreatif gitu ya kalau dia cuma di otak aja atau cuma sketsa doang. Sketsa itu harus diterangkan jadi sesuatu produk yang tangible, yang nyata, kemudian harus dirilis, harus dipakai sama orang sehingga impact-nya terasa gitu ya. Jadi bukan cuma kreatif tapi juga harus berdampak gitu ya. Kita bahas satu-satu ya. Nah, pertama tentang mindset latihan yang benar. Jadi tadi niat buat memberi manfaat itu penting banget karena kita bisa punya 1001 goals gitu. Oh, saya pengen karir yang bagus, saya pengen gaji yang tinggi, saya pengen jabatan yang tinggi gitu ya. Cuman sepanjang karir saya gitu ya, udah hampir 20 tahunan gitu ya, yang ternyata bisa memberi semacam bahan bakar yang paling besar gitu ya buat kita nggak capek dan kita nggak ngerasa kayak kalau kerja itu kayak pamrih gitu ya, itu adalah buat memberi manfaat. Karena kalau uang itu ada batasnya. Mau ntar sampai udah misalnya baru lulus gaji sekian, misalnya UMR gitu ya. Nanti udah naik jadi senior, naik lagi, naik jadi manajer, naik vice president, jadi CEO sekalipun pasti ada ceilingnya, ada batasnya. Nah kalau kita batasnya itu niatnya adalah buat gaji, nanti kita sudah mentok terus apa gitu, apalagi gitu ya, nggak ada lagi gitu kan. Jadi kita jadi kehilangan arah dan kehilangan motivasi lagi. Tapi kalau manfaat nggak bisa ditangiblekan karena dia manfaatnya buat orang banyak gitu ya, jadi nggak bisa diukur. Nah itu yang bakal kita selalu kayak terpacu buat berkarya gitu ya sampai kita mati gitu ya. Kemudian tadi yang kedua adalah tentang percaya bahwa kita kreatif. Ini penting banget. Jadi self affirmation bahwa kita kreatif itu penting, tapi seperti yang saya bilang nggak bisa cuma percaya aja, kita harus latihan sehingga kita jadi orang yang kreatif gitu. Jadi mindset aja nggak cukup, itu latihan dan implementasi dari kreativitas itu penting. Kemudian latihan berpikir positif dan optimis. Nanti saya kasih lihat contohnya. Ada metode yang udah lama sebenarnya sebelum ada layanan yang populer sekarang, tapi namanya sayangnya dipakai gitu. Jadi namanya TikTok. Nanti saya kasih contoh apa gitu ya, metode TikTok. Tapi bukan TikTok yang joget-joget ya, jangan salah ya. Kemudian latihan mengamati, tapi ntar saya bakal ngasih lihat, tapi mengamati ini penting banget, terutama kalau adik-adik sekalian udah meniatkan diri pengen jadi makers, pengen jadi pembuat gitu ya, pengen jadi orang yang bisa membuat sesuatu yang berguna, karena semua itu diawali dari mengamati gitu ya, kita mengamati orang kesulitannya kayak gimana, terus kita mengamati diri sendiri juga, kadang-kadang kita harus lebih kayak self-aware dengan diri sendiri, ini kesulitannya apa, kemudian kita kadang-kadang bikin solusi itu ya buat karena masalah yang kita hadapi juga, itu sering juga tuh banyak aplikasi atau produk yang emang dialami oleh si pendirinya sendiri itu masalah, akhirnya mereka bikin solusinya. Kemudian memberi makan otak ini kita harus selalu aktif ya. Jadi entah baca, nonton video gitu ya di YouTube, atau kalau saya senangnya salah satunya adalah dari TED Talk gitu ya. Itu penting banget buat kita selalu ngasih makan otak dengan berbagai hal yang berguna gitu. Jadi kita tuh simpenan kreativitasnya tuh banyak, karena kalau intinya tadi ya, yang kita latihan tadi itu sebenarnya bukan cuma sekedar gambar-gambar aja. Pas saya bilang tentang fluency ya, tentang kemahiran, banyaknya ide, itu banyak ide itu sama kayak masakan. Kalau kita bahan bakarnya sedikit, bahan makanannya sedikit ya, makanannya cuma itu aja, rasanya pun bisa jadi bland gitu ya. Tapi kalau kita banyak ingredients-nya, bahan-bahannya, itu bisa bikin segala macam. Nah, itu makan otak tuh kayak gitu. Jadi saya baca tuh segala macam ya, dari mulai arsitek, walaupun saya bukan arsitek gitu ya, saya baca psikologi, baca behavior economics, kadang-kadang baca juga misalnya yang lain yang tentang seni yang nggak berkaitan gitu ya, gimana sih sejarahnya seni apa, melukis segala macam, komposisi gitu ya. Nah, itu semua buat ngasih makan otak. Kemudian jadi tikus pengumpul, saya nggak bisa kasih lihat sekarang, tapi saya tuh punya catatan ya. Jadi kalau saya pakai Notion
Notion namanya, terus adik-adik sekalian bisa cari Notion. Itu saya selalu ngumpulin gitu ya, ngumpulin di artikel apapun saya kumpulin, dan saya suka kayak regular tuh ngelihat kira-kira ide ini seperti apa. Kadang-kadang apa yang saya bookmark tuh nggak langsung kepake sekarang gitu ya. Tapi pas udah berapa lama, berapa hari, ternyata ada tantangan yang saya hadapi nih, saya pernah nge-bookmark ide ini nih, ternyata dia bisa jadi ide. Jadi kita harus kayak benar-benar gila, bukan apa ya, pokoknya kegilaan lah dalam membaca segala macam, mengumpulkan ide-ide. Kemudian tadi latihan kemahiran dan keluasan dalam menghasilkan ide. Jadi kayak yang praktis tadi nggak bisa cuman sesi ini aja gitu ya. Jadi harus reguler gitu, dan terus setiap hari gitu ya. Itu yang pertama. Ini contoh yang tadi ya, yang TikTok. Jadi seringkali di pikiran kita itu, mungkin tadi saya nggak ikut materinya, tapi tadi Mbak Sarah sempat bilang ada yang overthinking. Nah itu pengaruh juga gitu dalam hal kreativitas. Misalnya nih, kita punya pikiran negatif gitu ya. Yang kedua aja saya ambil ya. Ide ini sangat tidak lazim hingga saya akan menjadi bahan tertawaan. Itu kayak saya misalnya di meeting gitu ya, atau di pertemuan lah adik-adik sekalian, misalnya perkumpulan ya para mahasiswa, terus mau ngasih ide, terus kepikiran kayak gini, kayak kalau saya bicara entar dibilangnya bodoh atau jadi diketawain. Nah kita harus latihan langsung pakainya namanya talk-nya. Talk-nya itu adalah si penyeimbangnya. Nah ini bilangnya, walaupun ide ini ditolak, orang menghargai dan menyukai mereka yang kreatif dalam bidangnya dan yang terus-menerus mencoba memperbaiki. Tiada hasil tanpa jerih payah, semakin berisiko suatu ide, semakin besar potensinya. Jadi caranya, waktu dulu saya awal-awal karir, itu saya tuh, ini ditulis, jadi ini bukunya dari Michael Michalko, namanya Thinker Toys judulnya. Itu dia tuh bilang, ini tuh kalau di awal saya dulu awal ditulis, jadi saya misalnya besok nih mau meeting atau saya mau kerja, saya waktu dulu fresh graduate gitu ya, saya bakal mikir, aduh besok nih bakal susah nih saya mau menyampaikan ide saya karena saya belum punya pengalaman gitu. Nah terus ditulis yang talk-nya apa, saya bilang bahwa oh ya saya justru nothing tulus karena saya nggak punya pengalaman gitu ya, jadi kalau saya dibilang idenya konyol ya nggak masalah karena saya nggak fresh graduate, tapi saya jadi belajar ide mana yang bagus mana yang enggak, dan saya jadi belajar menyampaikan ide. Nah itu talk-nya. Nah kalau sekarang saya udah biasa, di otak saya tuh udah kayak oh ada tick-nya gitu ya, talk-nya udah langsung cepet. Nah itu kalau belum terbiasa harus ditulis gitu ya. Dan kalau sekarang bisa dibikin di yang tadi ya, di Figjam itu ya. Jadi bisa dibikin di sini, bikin 2 kolom aja, ada tick-nya, ada talk-nya, ambil waktu sama, ada timernya juga, mungkin sekitar 5 menit, tulisin tick semua yang berhubungan yang kita langsung muncul di otak tentang satu topik, misalnya saya besok mau interview atau saya hari pertama kerja, apa yang pikiran negatifnya, kemudian langsung pikiran positifnya gitu. Ini sama contoh yang lain aja gitu ya, misalnya saya tidak akan pernah bisa melakukan. Nah ini talk-nya adalah lakukan saja sedikit demi sedikit dan mulailah segera. Tidak ada alasan mengapa saya harus mengerjakannya sekaligus dalam jadwal yang ketat. Jadi nanti kalau udah terbiasa kayak gini, nanti bakal cepat banget buat kita bisa membalikan keadaan yang kita kayak negatif langsung jadi talk gitu ya. Ya, Thinker Toys dari Michael Michalko. Ini saya masih punya nih bukunya. Jadi ini buku bersejarah banget nih. Ini bukunya udah rusak banget. Ini tahun saya waktu zaman kuliah, tahun 2000. Nah, itu lagi ada pameran di Unpar gitu ya. Saya kan di ITB gitu ya, ke Unpar. Nah, itu ada buku itu saya beli itu ya. Hadiah dari istri. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini yang pertama. Nah, yang kedua tentang empathy. Jadi setelah kita udah mindset-nya udah set gitu ya, udah solid, kita harus punya empathy, mengamati sekitar. Jadi kita harus aktif gitu ya. Kalau saya misalnya favorit saya itu kalau saya ke public space gitu ya, ke tempat yang umum, saya bakal duduk, saya ngamatin tuh. Kadang-kadang saya bikin kayak semacam game gitu, kayak mengamati ini orang ini kerjaannya apa, dia tuh dia tuh di rumahnya kayak gimana, sifatnya kayak gimana, ngelihat. Jadi kayak mirip-mirip kayak detektif Conan gitu ya. Jadi kayak misalnya ngamatin dia tuh sebenarnya dari mana, terus kenapa gitu, misalnya benang celananya kok keluar gitu ya. Saya kayak gitu ya, itu latihan buat mengamati gitu kan ya. Terus melatih empathy sama kayak gitu. Jadi kayak melatih empathy itu kita nggak bakal bisa kalau kita nggak mengimmerse diri kita dalam experience. Misalnya nih, saya mungkin kalau ada yang pernah atau belum ya, nanti silakan lihat Twitter saya. Terus saya sering banget gitu ya mempost tentang mesin-mesin yang kayak vending machine lah gitu ya, atau kalau paling bagus airport tuh banyak banget hal yang bisa diimprove gitu ya. Itu banyak tuh kayak misalnya antriannya lah, terus kayak misalnya dia pas mau print misalnya boarding pass-nya gitu kan, itu cara kita buat bisa melatih empathy gitu. Saya ngamatin dia kayak masalahnya kok kelihatan ya, kayak dia tuh kayak bingung gitu, garuk-garuk kepala gitu kan. Saya coba ngeliat oh dia masalahnya di mana, terus saya langsung mikir kira-kira saya bakal improve seperti apa kalau saya dikasih tugas buat memperbaiki. Jadi itu bagian dari kita melatih empati. Kemudian ini juga tadi fokus pada masalah tantangan terpenting. Jadi setelah kita mengamati dan kita bisa punya kayak tadi sense ya, oh saya passionate banget nih tentang misalnya Al-Quran. Ya saya amati nih orang nih ternyata banyak yang
apa ya, kurang termotivasi buat baca Al-Quran. Nah, itu kita ngerasa nggak dengan masalah itu kita antusias, karena kita itu kadang-kadang orang beda-beda ya. Jadi ada yang tertarik mungkin bidang pendidikan, ada yang passionate tentang misalnya tentang hunger gitu, kelaparan gitu ya. Ada juga tentang misalnya employment gitu kan ya. Nah, jadi kayak gitu-gitu ya kita harus lihat nih kita yang mana yang bikin kita antusias banget, karena waktu yang sempit itu kita harus menggunakan dengan baik. Jadi masalah mana yang benar-benar apa yang bikin kita benar-benar kayak gregetan gitu ya. Twitternya, ya Twitter saya cari aja ini, Boris Hasian. Sekalian promosi ya. Boleh Mas, boleh. Itu ya, Boris Hasian. Oke, ini kedua. Ini contohnya, jadi ini kalau di Twitter saya nih kayak gini nih, misalnya hal sederhana lah, format jam gitu ya. Ini saya langsung amatin, ini orang suka pada bingung, soalnya pas saya lihat orang tuh kayak begitu ngelihat di sini, orang tuh kayak miringin kepala gitu, terus kayak mencoba convert gitu, ini 06001 apa gitu ya, dan saya tanya ya emang orang pada bingung, ini karena ini waktu militer ya, dipakai di kayak military gitu ya, nggak common, jadi saya bilang gimana kalau dirubah jadi ini aja, 6 AM sampai 1 AM gitu kan, simple ya. Kalau gini kan bingung ya orang, 0600, kecuali kalau yang suka teman-teman yang ada di sekali suka main game yang ini yang military pasti tahu ini kan gitu, 606 hours itu kan sebutannya gitu kalau game ya. Itu nggak aman. Terus kayak misalnya selalu juga aware dengan ini gitu ya, apa namanya, tren. Jadi saya lihat kayak gini misalnya, jam gini ternyata dia tuh ya ini yang diambil sama Apple gitu idenya gitu kan ya, mirip gitu ya, diadopsi gitu kan. Jadi kayak gini-gini hal yang kita buat melatih kita mengamati hal sekitar gitu. Oke, masuk yang ketiga ya, setelah mindset, kemudian kita aware dengan sekitar, empathy termasuk dengan masalah, kemudian kita udah tahu nih masalah apa yang pengen kita solve, kita mulai eksplorasi. Nah, di eksplorasi ini kalau kita bicara kreativitas, itu di awal harus kita tahu nih, kalau kita bicara mencari ide, itu di awal itu adalah kita harus mencari ide sebanyak-banyaknya. Jadi quality nggak pernah jadi concern di awal gitu ya. Begitu kita udah explore ide, bukan cuma puluhan tapi ratusan, kemudian baru kita combine, kita modifikasi jadi ide yang berkualitas. Jadi kita harus lihat tuh. Jadi misalnya ada sekalian lagi diskusi, temannya oke, sekarang modenya apa nih? Kita mode eksplorasi. Jadi kalau misalnya orang bilang kita harus bikin misalnya aplikasi yang bisa misalnya ngirim smell gitu, bau makanan gitu. Jangan bilang oh itu ide yang nggak masuk akal, itu nggak boleh. Soalnya tahapnya tuh tahap eksplorasi kalau di awal. Jadi kita harus bilang oke, kita list down dulu, tulis. Nanti kita tulis nih constraint-nya apa, concern-nya apa, misal teknologi apa namanya, teknologi visibility-nya seperti apa, bisa nggak itu diimplement, atau ada hal lain nggak yang kita bisa buat sehingga orang tuh bisa seperti membau gitu, membaui makanan, padahal bukan membaui secara literally gitu. Nah, kayak gitu-gitu kan jadi bisa men-trigger ide gitu ya. Jadi pertama tuh kita explore dulu. Nah, tekniknya ada beberapa tadi, Crazy 8 kita udah nyobain cepet, tapi silakan dilatih sendiri. Tapi kalau ada pertanyaan, ntar silakan aja mention saya di Twitter ya. Kemudian ada teknik lain buat kreativitas, ada 2 teknik, namanya teknik linear sama intuitif. Teknik linear ini ada puluhan juga, saya ambil yang saya sering pakai aja ya, jadi saya buat contoh juga. Dan yang kedua namanya teknik Da Vinci. Scamper ini gimana? Jadi teknik linear ini sesuai dengan namanya linear, itu berkaitan sama logic, jadi benar-benar logical teknik. Caranya gimana? Ini contoh dulu yang Crazy 8 ya. Yang Crazy 8 ini kalau lihat di Twitter saya sering nih nge-post gini. Jadi bisa dilihat saya juga regular latihan terus gitu ya. Kalau misalnya yang tertarik aplikasi itu bisa pergi ke designer size, nanti dia kasih tantangan kayak gini nih. Design a search result view. Nanti saya bikin Crazy 8-nya dalam 8 menit yang sesuai dengan tantangan ini. Ini jadi latihan rutin saya nih sampai sekarang. Terus yang tadi ya, yang Scamper, ini saya snapshot aja dari buku yang tadi saya kasih lihat. Itu dia singkatan dari substitusi, kombinasi, adaptasi, modifikasi, penggunaan lain, eliminasi, sama reverse. Nah, jadi kayak tadi misalnya pas kita nge-sketsa, itu kita karena udah idealnya simpenan ide di kepala itu banyak atau makanannya banyak, kita bisa mentanyakan substitusi kombinasi. Contohnya apa? Contoh gampangnya, nggak bakal detail, tapi contoh simpel aja. Jadi ini klip besi gitu ya, paper clip. Terus orang tanya, meng-apply yang tadi, metode yang Scamper itu, substitusi, kombinasi, adaptasi, modifikasi, terus yang penggunaan lain gitu ya. Jadi kira-kira apa nih? Apa yang bisa disubstitusi? Oh, mungkin disubstitut dia bukan besi tapi plastik gitu ya. Terus kombinasi apa lagi nih? Mungkin kombinasi kalau nggak kepikiran lewat aja gitu kan. Terus adaptasi bisa nggak? Oh, mungkin adaptasi lebih kayak pembatas buku gitu ya, bookmark gitu ya. Oke, itu bisa. Jadi kita bukan besi, plastik, dia kayak pembatas buku. Ada nggak bisa kita modifikasi? Oh, mungkin kalau kayak gini
salah satu kendalanya adalah dia suka ngerobek kertas. Gimana kalau kita bikin dia dimodif sehingga dia nggak merobek kertas gitu ya. Dengan ide tadi awalnya kayak pembatas buku, akhirnya dibikin modelnya kayak lebih kayak klip gitu ya, klip yang di atas gini gitu ya. Terus kemudian eliminasi, mungkin nggak kita eliminate apa nih gitu? Oh, eliminate mungkin apa ya? Mungkin bentuknya atau apa namanya? Ini gitu shape-nya di eliminate lebih kayak simple aja gitu ya. Nah, terus kayak gitu-gitu ya. Jadi dari sini ntar akhirnya muncul ide kayak gini gitu. Nah, ini munculnya dari kayak gitu ya, salah satu contohnya. Jadi penggunaan scamper ke hal simpel aja. Nah, dalam hal lain bisa juga misalnya nih adik-adik sekalian lagi pengen bikin apa namanya tadi ya kayak misalnya yang Al-Qur'an. Kira-kira ada yang bisa disubstitusi nggak nih ya buat motivasi orang gitu. Jadi misalnya oh kalau nggak kepikiran lanjut lagi, ada nggak ya adaptasi? Mungkin nggak ya kita misalnya mengadaptasi dari apa ya, aplikasi populer lain. Gimana supaya dia misalnya kalau bicara kayak food delivery, orang suka pakai terus food delivery, apa yang bikin dia tertarik ya? Oh mungkin ada rekomendasi atau ada social proof gitu, orang ada yang pakai juga, oh mungkin nanti kita bisa nih Al-Quran itu dia bukan sendirian, tapi kasih lihat nih orang di sekitar dia tuh yang udah baca Al-Quran seberapa banyak sehingga dia bisa terpacu gitu. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang apa namanya bagian dari eksplorasi ide dan itu bisa ngebantu ya kayak go through tapi nggak usah harus apa namanya harus saklek gitu ya, harus semuanya ada kayak dari misalnya ini substitusi ya, kombinasi harus ada semua nggak, kalau kita nggak kepikiran lanjut lagi, nanti muter lagi terus balik lagi ke substitusi gitu terus kalau cari ide gitu ya. Nah ini bukan cuma masalah tadi paperclip ya, jadi kalau sketching segala macam juga bisa. Nah yang terus yang lain adalah teknik Da Vinci. Da Vinci ini teknik yang sebutannya intuitif. Jadi biasanya itu tuh kita metode yang kita benar-benar sebutannya kayak free association. Saya demoin ya. Jadi misalnya tadi ya kita ambil contoh yang ini sebentar saya copy paste dulu. Yang ini ya. Jadi kita pengen misalnya dikasih tugas nih, bikin aplikasi Al-Quran buat motivasi orang baca Al-Quran. Jadi saya bikin di sini. Nah, saya pakai teknik yang Da Vinci. Gimana caranya? Ntar saya bikin ini ya dulu. Ya, jadi teknik Da Vinci ini itu teknik yang sebutannya intuitif, artinya dia benar-benar pakai intuisi aja gitu ya. Nah, caranya awalnya gimana? Ini diadopsi dari Leonardo da Vinci. Jadi dia itu katanya suka kalau cari ide, dia akan ambil cat gitu ya, kalau sekali ngecat terus dia lempar ke tembok. Ntar dia lihat di tembok, nanti dia coba secara free, secara bebas tuh dia mencoba cari apa aja bentuk dari splat itunya ya, dari cipratan chatnya, kemudian dia mencoba bikin asosiasi bebas. Kira-kira dengan tantangan ini apa yang bisa dibikin? Jadi misalnya saya bikin nih, Da Vinci ini misalnya kita harus relax gitu ya, kemudian pakai 3 menit atau 5 menit, kemudian kita bikin aja bebas shape apapun. Jadi misalnya saya ambil contoh ya, saya 1 menit aja ya, 1 menit. Dalam 1 menit saya apa aja yang kepikiran gitu ya, buat saya bikinnya iseng gitu. Tanpa saya tahu ini sebenarnya apa, nggak masalah gitu. Malah kadang-kadang saya kalau bangun tidur, apa yang dimimpi saya gambar di notebook saya gitu ya. Saya nggak tahu apa, pokoknya iseng aja gitu. Keren, jadi bermanfaat ya Mas mimpinya. Iya, tapi itu harus diniatin. Jadi kalau kadang kita kan suka lupa mimpi kita apa ya, ya nggak sih? Nah itu kalau Bener-bener. kita sebelum tidur, pokoknya saya harus ingat mimpi kita apa gitu. Atau pakai alarm biasanya. Alarm itu biasanya kita begitu bangun masih ingat mimpi kita. Iya Sengaja. bener-bener Mas. Sekalian tahajud ya, adik-adik sekalian ya. Iya benar. Nih. Ini saya iseng aja ya. Oke, selesai ya. Nah, ntar dari sini saya bakal coba nih, saya bakal coba mencari asosiasi bebas gitu ya, dengan cara bisa mendorong orang buat termotivasi teratur baca Quran, orang sibuk, kurang motivasi. Saya lihat di sini, mungkin kalau yang ini kayak lingkaran kotak ya kecil, besar, tapi dia signifikan nambah. Oh, mungkin saya bikin kayak paket gitu ya, sehingga oke sekarang ini paket nih buat cuman waktu cuma 10 menit, cuma punya free 5 menit, punya free 10 menit, punya free 3 jam, punya free sekitar 1 hari gitu kan. Nah, jadi ada paket-paketnya gitu. Ini contohnya gitu ya. Terus misalnya ini kayak jalan
jalan ke atas gitu kan. Oh, mungkin dibikin kayak game gitu. Jadi orang ada path-nya, dia bisa kayak naik-naik terus. Oh, sekarang udah di sini dan dia bisa ngelihat ada orang lain, tapi nggak usah sebutin namanya gitu ya, cuman orangnya aja di sekitar kita yang udah sampai tahap mana sehingga dia bisa terpacu gitu kan. Terus ini kayak apa, pusara air, mungkin gimana cara orang biar bisa dia sebutannya kayak bener-bener sampai tenggelam gitu ya dalam kesenangan membaca Quran. Mungkin saya nggak kepikiran, udah lewat dulu aja gitu. Kayak gitu ya. Nah itu kayak gitu. Jadi ini tekniknya Da Vinci gitu. Kita asosiasi bebas gitu ya. Nah itu kayak gitu bisa buat pas tahap eksplorasi ide. Jadi kita bisa macamnya di list down aja gitu ya. Nah kalau kita pakai Civic Jam itu bisa langsung ditulis ini gitu ya. Ditulis. Jadi misalnya tadi apa namanya package gitu ya of reading Quran gitu ya. Based on free on time gitu ya. Time available gitu. Nah, ntar ini bisa di-visit lagi gitu ya. Jadi kita tulis di sini, dan ini bisa kolaboratif ya. Kalau kita bicara creativity, itu creativity itu kalau kita bicara produk itu adalah kolaboratif creativity. Jadi nggak bisa cuma sendirian, harus sama orang lain. Jadi ntar ada orang banyak, nanti beberapa orang tulis idenya, jadi kita idenya makin kaya. Ini teknik Da Vinci ya, contohnya ya. Oke, lanjut lagi ya. Sebentar lagi kita biar bisa tanggung jawab. Terus tadi setelah kita punya eksplorasi, waktu kita buat memvalidasi. Nah, validasi kalau kita bicara ide apapun gitu ya, kita harus bisa mensimulasikan ide itu jadi ide yang ide yang bakal benar-benar kayak bisa dites ke orang. Contohnya kalau kita bicara aplikasi, misalnya kita ya otomatis bikin desainnya seolah-olah itu kayak aplikasi yang udah jadinya gitu ya, dan kita tes kayak orang. Ini contoh salah satu culture dialami di mana kita value-nya nomor satu adalah customer obsessed. Jadi kita tesnya dengan real users. Ini contoh real users. Kita itu desain kita itu selalu melewati validasi dengan users. Jadi sehebat apapun desainernya, bukan saya yang hebat ya, maksudnya desainer di luar gitu hebat, itu selalu dia hipotesis saja bahwa desain yang saya buat ini ya paling bagus menurut saya gitu dan tim. Of course ada experience, ada best practice, cuman banyak juga case-nya di mana pas kita udah ngerasa yakin, pas kita tes ke user, itu user tuh nggak ngerti cara pakainya atau nggak jelas gitu ya. Jadi kita kayak, oh ternyata itu kurang di situ, kita harus improve di bagian situ gitu. Jadi ide itu nggak bisa cuman kalau kita cuman, kayaknya saya yakin ini ide ini paling bagus gitu. Tapi kalau kita pas kasih ke user nggak ngerti gitu ya. Nah itu jadi bagian juga untuk kita juga selalu merasa bahwa ada apa sisi humility-nya gitu ya, bahwa apa yang kita buat tuh ya nggak selalu paling top gitu ya, istilahnya gitu, orang pasti nggak ngerti gitu. Dan saya pernah ketemu banyak orang gitu ya, desainer juga gitu ya, yang pasti tes ke user terus user nggak bisa, terus bilang oh itu bukan target kita tuh, target kita mah yang user yang lebih pinter gitu ya. Nggak juga kayak gitu ya. Jadi kalau user nggak ngerti ya nggak ngerti aja, dan ini justru ngebantu kita buat kayak reality check gitu. Kadang-kadang kita ngerasa ide kita tuh udah paling spektakuler gitu, pas kita kasih ke user nggak ngerti. Jadi penting banget buat validasi, dan ini nggak harus aplikasi aja ya. Jadi misalnya saya pernah ngebantu bank gitu, salah satu bank juga buat mendesain antriannya gitu, antrian ATM. Jadi nggak harus ide itu nggak harus tentang produk kayak misalnya aplikasi, website atau produk fisikal gitu. Bisa juga experience design gitu. Jadi kayak tadi antrian, gimana caranya? Atau saya pakai kursi-kursi aja gitu, terus ATM-nya pakai iPad. Jadi buat mensimulasi, pokoknya kita gimana caranya bisa mensimulasi keadaan sebenarnya sehingga orang bisa lihat nih antriannya seperti apa, termasuk ngambil apa namanya, ambil nomornya nggak harus pakai mesin, kita manual aja. Jadi pura-pura gitu, jadi orang pura-pura kayak mencet, terus ada orang yang ngasih kertas ya seolah keluar dari mesin, tapi itu kita mensimulasikan. Jadi kita bisa tetap harus cari cara gimana kita bisa mensimulasikan. Saya ambil contoh salah satu yang terkenal apa namanya, perusahaan namanya Zappos, itu dia diakuisisi sama Amazon karena dia bagus banget ya layanannya. Selain itu juga dia fokusnya adalah dijual sepatu. Nah awalnya itu si foundernya itu waktu dia belum punya segala macam ya, kayak misalnya apa namanya delivery atau punya logistik segala macam, itu dia ngelakuin sendiri, sebutannya pakai concierge method. Jadi dia pergi ke toko sepatu, dia foto, dia upload, nanti kalau ada orang yang mau beli, itu dia bakal lari ke tokonya buat beli dan dia anterin gitu. Jadi itu cara dia buat memvalidasi idenya ada nggak sih market atau segmen, dan dari situ dia bisa belajar tuh apa feedback orang, prosesnya kayak gimana sehingga experience-nya bisa optimal. Oke, dan yang terakhir adalah tentang rilis. Seperti yang saya bilang tadi gitu ya, bahwa nilai sesungguhnya dari suatu ide itu baru muncul kalau dia udah digunakan orang dan ada manfaatnya ke orang banyak. Jadi ide itu nggak bisa cuma di kepala aja gitu. Kalau misalnya kita punya ide banyak terus saya
ada orang yang rilis, oh itu saya juga sama ide sama ya, tapi bedanya adalah orang itu dia bikin dan dia rilis sehingga dia bisa improve, bisa dipakai sama banyak orang. Kita cuma ide doang kepala. Jadi harus dibiasakan nih, kalau adik-adik sekalian mau jadi makers ya, pembuat, itu harus dari ide gitu ya. Diawali dengan tadi ya, mengamati dulu, sensitif dengan masalah orang, kemudian explore ide sebanyak-banyaknya, kemudian harus dirilis setelah divalidasi. Kemudian strive for excellence, bukan perfection. Jadi beda ya. Kalau perfection itu jadi kayak semacam overthinking bahwa nanti produk saya kita itu nggak cukup bagus, nanti kita coba nge-refine terus, akhirnya nggak rilis gitu ya. Tapi kita harus excellent ya. Excellent itu produknya harus meaningful, artinya dia serving user needs atau solving pain points-nya user gitu ya. Kita bisa solving pain points-nya, kemudian dia harus juga usable gitu, gampang dimengerti, bisa digunakan dengan baik, dan juga dia harus memberi efek yang delightful gitu ya, bisa memberi kesenangan ke user. Itu tentang excellence. Kemudian done is better than perfect, sepertinya sama yang ke-1. Jadi kita harus punya semacam timeline gitu. Kita nggak bisa kayak, oke deh kita bikin ide tapi nggak tahu saya nggak rilisnya kapan, itu nggak bisa kayak gitu. Kita harus punya, oke, rilisnya dalam 6 bulan gitu misalnya. Kita harus komit ke sana gitu. Karena done itu is better than perfect. Nanti setelah kita udah rilis, selesai, itu kita kayak punya kemenangan kecil, small win, sehingga kita nanti kayak kebangun loh, itu apa namanya, confidence-nya, kita kebangun juga lebih sensitif ke users-nya, kita kebangun juga mentality bahwa ini emang continuous improvement dalam bikin sesuatu, nggak bakal pernah selesai, dan kita bakal terus strive for excellence. Kemudian nyambung sama yang tadi ya, jadi continuous improvement itu udah pasti jadi keharusan gitu ya, kalau kita udah memutuskan untuk masuk ke dunia ini gitu ya, buat teknologi, buat bikin produk, nggak ada cara lain, kita bakal selalu harus improve, selalu harus belajar dari user, dan selalu memperbaiki layanan atau produk yang kita buat. Itu dulu aja, ini simpelnya, jadi kalau kita punya ide, itu kita validasi dulu gitu ya, kita learn dulu apa yang works, apa yang doesn't, kemudian kita build, kemudian kita launch, kemudian kita belajar lagi. Jadi ini yang apa namanya, cycle yang nggak bakal pernah selesai selama kita masih membuat produk. Itu dulu aja. Silakan kalau ada pertanyaan. Makasih banyak ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Boris atas materinya yang sangat luar biasa. Teman-teman dijamin gak akan ada yang tidur nih, karena seru banget ya, kita nyobain banyak hal baru, jadi kita ikut aktif juga, terus siapa tahu jadi banyak yang ketahuan nih punya bakat terpendam menggambar dan memiliki ide-ide kreatif. Dan ternyata untuk memunculkan ide juga ada tekniknya ya teman-teman, bukan sekedar diam merenung menunggu ide jatuh dari langit gitu ya. Tapi juga teman-teman harus melatih, mempelajari biar nanti kelak bisa sampai kayak ke Mas Boris nih. Jadi setiap lihat sesuatu pikirannya langsung panjang, pikirannya jauh ke depan. Oh ini bisa diginiin, gambarnya masuk ke Crazy Eight dan segala macam. Oke, oke. Alhamdulillah teman-teman materi sudah disampaikan dengan baik. Sekarang saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Aku udah dapat banyak banget nih pertanyaan. Nanti kita sama-sama lihat di layar untuk list di slide-nya. Oke deh. Ini aku ikutin, iya Masya Allah keren banget memang. Kita baca dari yang likes-nya banyak dulu ya. Oke deh. Apakah logical thinking dari Anon ya? Apakah logical thinking dan logical reasoning berlawanan dengan creative thinking? Bagaimana dapat menggabungkan dua konsep berpikir tersebut nih Mas Boris? Sok dijawab Mas. Ya, jadi kalau kita bicara bikin produk itu gabungan dua hal gitu ya. Jadi ada art and science-nya. Jadi nggak bisa semua pure. Kayak saya misalnya spesifik desain ya. Itu nggak apa namanya, bukan kreatif dalam kayak misalnya creativity pelukis ya. Kalau pelukis itu kan dia bikin lukisan, kadang-kadang kalau saya ke museum gitu ya, terus terang saya kadang-kadang nggak ngerti ini kenapa ya harganya sampai $70 gitu, $70 juta gitu ya. Kayak saya ngeliat ada lukisan yang kayak coret-coret di papan tulis hitam gitu, saya lupa judulnya apa tadi, tentang chalkboard segala macam, itu $70 juta, saya nggak ngerti. Nah itu lebih kayak art yang seniman gitu ya. Kalau kita bicara produk itu dua-duanya. Jadi kayak misalnya logical thinking itu kita gabung. Jadi misalnya kita nggak bisa cuman apa namanya, based on art aja gitu. Jadi misalnya ini nih ya, logical thinking kayak tadi kan, tahap kita mau bikin solusi problems itu adalah kita harus mengidentify dulu nih
masalah apa yang paling penting. Nah, itu banyak logical thinking sama logical reasoning-nya. Misalnya, benar nggak sih ini masalah ke user gitu ya? Benarkah apakah ini masalah yang paling penting yang user hadapi gitu kan ya? Jadi step-nya itu kalau kita mau solving problems itu selalu ada logical thinking-nya dulu gitu ya. Ada sebutannya critical thinking malah. Jadi di critical thinking itu kita mempertanyakan dan biasanya lebih ke logical gitu ya. Jadi kayak ini benar nggak masalah paling penting? Terus kalau user bilang ini paling penting, ini dialami nggak dengan semua user yang profilnya sama? Itu kan bukan art gitu ya. Itu benar-benar logical thinking gitu. Nah, itu dalam prosesnya. Nanti setelah kita udah menerapkan critical thinking gitu ya buat oke, ini masalah yang paling penting, baru kita terapin creative thinking. Nah, creative thinking ini adalah gimana kita mengeksplor solusi yang bermacam-macam terhadap masalah yang tadi kita udah apply si logical sama reasoning-nya gitu. Jadi itu prosesnya kayak gitu. Nah, kadang-kadang juga nanti pas kita creative thinking, pas kita mau narrow down-nya gitu ya, kita kan misalnya tadi ekspor tuh pakai Crazy 8. Kita punya konsep yang puluhan, ratusan. Nah, pas kita mau narrow down-nya itu harus di-apply dua-duanya. Ada ilmu kreatifnya, ada juga logical-nya. Jadi logical tuh kayak lebih kayak ilmu. Jadi kalau kita bicara desain tuh ada ilmunya ya, kayak misalnya kenapa misalnya kayak tadi ya beberapa option itu dibikinnya misalnya ada 3 tapi nggak 5 gitu. Itu ada ilmu psikologi di belakangnya. Jadi ada ilmu apa namanya sainsnya juga gitu ya. Termasuk kayak misalnya warna yang digunakan gitu ya. Karena warna itu mengconvey sesuatu. Jadi warna itu ada ini ya kan ada apa namanya wavelength-nya ya. Apa namanya sih? Panjang gelombangnya gitu. Jadi misalnya panjang gelombang tertentu itu nggak baik digunakan kalau misalnya kita pengen misalnya bikin aplikasinya lebih terasa kayak trusted gitu ya. Jadi warnanya itu yang jadi ada ilmunya gitu. Jadi itu caranya buat kita bisa menggabungkan keduanya. Jadi nggak berlawanan ya. Jadi dipakai secara komplementari gitu sih. Menurut Iya. jawab ya? Mantap. Jadi bersamaan gitu ya Mas ya untuk Betul. penggunaannya. Komplement. Yang kedua ada dari Muhammad Rehan Noviandi. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah ada saran-saran untuk melakukan brainstorming suatu problem dengan anggota kelompok secara cepat, tepat, dan efektif? Ya, jadi tadi yang kita Waalaikumsalam, yang kita praktis tadi ya, jadi set dulu challenge-nya yang spesifik, yang fokus, nggak bisa cuman kayak general, oke kita brainstorm buat bikin aplikasi yang lebih bagus dari semua aplikasi yang udah ada, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi harus kayak, oke kita udah identify problem apa yang kita semua nih secara kelompok juga passionate about gitu ya. Oh kita pengen misalnya solving tadi hunger gitu ya, kelaparan gitu di daerah yang tertinggal misalnya. Nah terus identify nih masalahnya apa, itu harus tentuin dulu tuh challenge-nya apa dulu. Nah kemudian buat ideation-nya ya harus sesuai dengan masalahnya tadi. Misalnya gimana kita bisa membantu masyarakat yang ekonomi lemah, misalnya buat bisa paling nggak mendapat gizi yang cukup gitu ya, paling nggak seminggu sekali gitu misalnya kayak gitu ya, dengan kondisi mereka di misalnya di rural areas gitu. Nah kayak gitu-gitu. Nah itu baru munculin ide-idenya apa aja. Nah kayak gitu buat caranya, dan pastinya selalu ada time constraint-nya juga. Jadi nggak bisa cuman oke kita seharian nih kita brainstorm, nggak bisa gitu ya. Kalau kita bicara di actual industry gitu di professional setting itu biasanya selalu ada paling nggak maksimal 1 jam biasanya gitu ya, nggak pernah ada berjam-jam, karena makin berjam-jam idenya makin kemana-mana, makin kadang-kadang makin nggak fokus gitu sih. Jadi kayak gitu. Ntar setelah itu baru diskusi. Jadi orang dikasih waktu buat kasih ide sendiri. Jadi kalau brainstorm tuh jangan think out loud ya di awalnya ya. Jadi jangan kayak oke siapa aja nih silakan yang ada ide ngomong, itu nggak bisa. Karena orang kayak saya misalnya, mungkin saya sekarang bicara bisa dengan bisa dibilang orang bicaranya biasa bicara di publik, tapi saya tuh kalau di profile itu introvert yang ekstrim. Artinya kalau di grup setting itu saya bisa jadi yang lebih diem sendiri gitu, diem ngomong tuh kalau nanti aja kalau orang udah berhenti saya baru bicara gitu ya. Nah itu kita harus ada waktunya tuh. Jadi orang oke sekarang tantangannya ini, oke sekarang saya kasih waktu 5 menit kayak tadi ya. Silakan masing-masing tulis pakai post-it atau pakai sticky note. Tulis, habis itu 5 menit dikumpulin, nah baru tiap orang present idenya seperti apa, dibahas di grup. Kayak gitu caranya buat lebih efektif. Nanti baru di combine lagi dari 10 ide ini mana yang kira-kira bisa bagus buat dikombinasi, nanti kita jadi ide yang paling bagus gitu. Itu sih caranya. Oke, terjawab ya Mas Rehan. Selanjutnya ada dari Anon juga. Apakah dalam proses desain Mas Boris selalu menerapkan Crazy 8 atau adakah hal-hal tertentu yang menjadi kebiasaan Mas Boris dalam proses desain? Jadi nanyain lebih ke kebiasaan Mas Boris ya. Oke, siap. Wah ini kalau proses desain panjang ya, jadi kalau Crazy itu udah jadi
jadi dasarnya ya. Jadi essence-nya Crazy 8 itu adalah eksplorasi ide sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi kalau yang belum biasa ya pakainya 8, tapi kalau kayak misalnya kita udah biasa ya pokoknya dalam dalam 10 menit atau 8 menit ya ide sebanyak-banyaknya, nggak dibatasin cuma 8 gitu, kadang-kadang bisa lebih dari bisa jadi 2 kali 16 gitu. Jadi kalau proses, jadi Crazy 8 itu adalah tahap yang sebutannya diverge. Jadi kita mau mengeksplor ide sebanyak-banyaknya. Diverge itu kita divergen gitu ya. Jadi kita tadi eksplorasi ide sebanyak-banyaknya tanpa di-filter, tanpa kita bilang ide ini make sense apa enggak, common sense-nya apa enggak, kita nggak peduli, pokoknya sebanyak-banyaknya ide gitu ya. Dan dari situ baru ada teknik yang buat kita meng-converge. Nah, itu ntar baru kita di-apply tuh, constraint-nya apa, goals-nya apa, menurut desain best practice kayak gimana, teknologi visibility-nya apa, ntar kayak gitu. Jadi selain kita eksplorasi, kemudian kita di converge. Terus kalau di Alami sendiri, yang dalam proses desain itu adalah hal yang paling penting, itu kita punya namanya desain kritik. Jadi desain kritik itu adalah setelah desainer bikin eksplorasi ide, itu bakal di-share ke grup yang besar, orang bebas mengkritik gitu ya. Nah, di situ itu hal penting banget. Karena apa? Karena tadi saya bilang bahwa desain itu nggak ada sempurna, dan kadang-kadang kalau kita udah immerse banget dengan suatu work, itu kerjaan kita tuh kayak kadang-kadang suka hilang kayak big picture-nya, atau kita ada yang miss karena kita udah ngerjain terus setiap hari, kita miss banyak hal. Jadi kita butuh perspektif. Nah, di Alami itu kita ada namanya desain kritik. Jadi audiens yang bervariasi gitu ya, bukan cuma desain, akan datang dan dia ngasih komentar. Nah, itu paling penting banget dalam proses sampai kita dapat ide yang paling bagus gitu sih. Itu ya Iya, paling kalau bicara desain prosesnya panjang, nanti mungkin topik lain aja terpisah ya, atau pantengin terus ininya Twitter saya ya, Twitter, nanti kita share. wis. Tim desain Iya. Alami insya Allah share proses desain di Alami seperti apa. Mantap. Iya benar banget Mas Boris bilang tadi, nambahin kalau kita di alam itu memang selalu sharing ya, apalagi dari divisi manapun, untuk ya tujuannya satu, untuk lebih memaksimalkan penggunaan dari aplikasi yang kita punya itu loh. Jadi bisa maksimal digunakan oleh para users. Oke, lanjut Nah, ya. Dari Anon juga nih, gimana cara biar konsisten untuk melatih otak dan kreativitas? Terus bagaimana cara membiasakan diri untuk mau membaca ya? Kalau orangnya itu nggak terbiasa baca. Oke, jadi memberikan motivasi untuk yang malas baca gitu Mas Boris intinya. gimana cara biar konsisten buat melatih otak dan kreativitas ya? Tadi latihan yang saya share dikerjain setiap hari gitu aja ya. Jadi kayak yang 30 circles itu paling nggak minimal sehari sekali, kemudian Crazy 8 itu dengan sengaja aja. Jadi kayak misalnya, oh saya pakai WhatsApp, coba iseng gitu ya di Crazy 8, kalau saya misalnya disuruh ngedesain yang halaman chatnya gitu, atau misalnya buka aplikasi Hijrah, kemudian masuk ke yang udah kita live itu kan, yang lifestyle. Kalau saya misalnya disuruh ngeberesin ini atau nge-improve, kira-kira saya bakal bikin gimana ya, itu pakai yang tadi Crazy 8 dilatih. Terus nanti besoknya pindah ke apps lain yang populer. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya ada yang suka lihat YouTube saya juga, saya sering banget tuh ya, jadi kayak aplikasi pemerintah gitu ya, saya redesign. Terus aplikasi apa lagi saya redesign. Itu latihan kita buat kreativitas. Terus kalau misalnya ya kalau mau baca, biar orang nggak suka baca ya baca aja gitu ya. Nggak ada cara lain ya. Bisa karena biasa gitu kan ya. Jadi harus dipaksa sih. Soalnya membaca itu, buku itu, atau bukan buku aja ya, buku itu kalau sekarang kan ada artikel, ada video gitu ya, itu kan kunci ke gudang ilmu pengetahuan ya. Jadi kalau kita nggak buka kuncinya ya nggak bakal terbuka pengetahuan. Jadi baca itu harus dibiasakan ya, gitu ya. Nggak heran ya Betul. yang ayat pertama yang turun ya tentang Iqra gitu ya, membaca. Ikro. Tapi membaca bukan cuma baca dalam literally membaca teks aja ya. Kayak tadi saya bilang, baca tuh, Iqra tuh luas artinya, bisa membaca keadaan, baca situasi. Tadi saya bilang tentang aware dengan lingkungan gitu ya. Itu kayak itu semua bagian dari membaca juga gitu ya. Karena kebanyakan, coba aja ide, kalau tanya cerita-cerita para founder gitu ya, yang startup atau tech companies, itu selalu dimulai pasti dari, oh saya mengamati ini gitu ya, saya melihat ini gitu, terus saya lihat kayaknya masalahnya ini, nah kayak gitu. Jadi itu dimulai dari membaca sih. Jadi dipaksa ya, Ya, kalau nggak betul. dipaksa susah. Mulai untuk dicintai membaca itu, kegiatan membaca itu, jadi nanti akan terbiasa. Bahkan Ya, kalau misalnya nggak baca sehari itu nanti kayak ada yang hilang gitu. Oke deh. betul. Lanjut dari Dava Raditya Farandi, Kak boleh diceritakan bagaimana pengalaman Kakak dalam meningkatkan creative thinking di dunia kerja dan mahasiswa hingga bisa mahir sampai saat ini? Waduh, mantap nih Mas. Ini di mana ya? Di chatnya nggak ada ya?
Oh, Yang di atas, chat ya? Mas. Oh, di chat. Oke, oke. Eh, jadi jadi gini, kalau di dunia kerja itu kita nggak bisa rely on day to day work buat improve hard skill sama soft skill kita gitu ya. Jadi kayak misalnya terutama buat yang mahasiswa sama fresh graduate, itu nggak ada cara lain buat kita catch up-nya dengan tambah hours kita belajar gitu ya. Jadi kayak misalnya saya waktu di awal karir, itu ya apa namanya, setelah pulang kerja belajar lagi sampai jam 11-12 malam bukan hal yang aneh gitu. Termasuk latihan terus ngedesain segala macam itu bukan hal yang aneh gitu ya. Jadi kalau di kerja kita bakal dituntut buat nyelesain pekerjaan kita. Nah, buat kita bisa improve-nya ya di kerja juga ada improvement karena ada yang orang senior, ada yang nge-mentor, tapi kita nggak bisa cuma ngandelin di kerja. Jadi di luar kerja tuh harus latihan. Jadi kita harus identify nih hal apa aja nih yang kita harus latih gitu ya. Tadi ya. Jadi hal sederhana yang share itu sebenarnya dipakai di yang tadi beberapa banyak perusahaan juga buat ngelatih kreativitas. Kayak misalnya selalu rajin buat eksplorasi ide gitu ya, terus kayak ngelatih fluency sama flexibility dalam ide. Itu hal dasar yang nanti kalau dibawa ke setting kerja tuh bakal berguna banget gitu ya, kemampuan buat dengan cepat bisa ngasilin banyak ide itu kalau di tempat kerja tuh kayaknya nggak ada waktu lagi kayak oke sekarang sejam nih ya harus harus ini gitu ntar bilang ntar dulu saya belajar dulu gitu nggak bisa kayak gitu ya, jadi udah harus dituntut buat ngasilin. Jadi caranya gitu, selain kita kerja, terutama di awal karir ya harus ekstra waktu gitu ya, buat kita belajar dan mengasah hal tersebut gitu ya. Latihan-latihannya seperti yang saya tadi share ya, itu aja gitu ya. Jadi, selalu aktif pikiran kita buat ngasilin ide, kalau misalnya di kerja ada tantangan tertentu, kita coba di luar pulang kerja, kita coba explore lagi idenya, nanti besok mungkin kita bisa share ke manajer kita, atau ke tim, satu tim kita gitu ya. Jadi kayak gitu terus, harus aktif terus, nggak ada cara lain ya. Jadi nggak bisa cuma work smart aja, work hard itu penting. Jadi work hard, work smart, sama work ikhlas ya, 3 hal. Itu nggak bisa dipilih satu, itu work smart aja deh, cuma 2 jam, tapi quality nggak bisa. Quality itu didapat dari quantity. Kalau nggak pernah spend quantity time, jadi waktu yang banyak, ya nggak bakal ada quality gitu. Gitu ya. Betul. Jadi sama kayak yang tadi pemateri sebelumnya Kak Stenia Gustaf bilang, jam terbang itu sangat menentukan. Jadi semakin sering kalian berlatih, mencoba, itu ya akan bisa semakin mahir gitu ya. Oke, lanjut nih Kak, dari Iyas. Keren Kak editannya, BTW pengen nanya nih terkait kreativitas. Apakah kita perlu mengisi dengan inventif dan inovatif juga Kak? Iya sih. Ya, Ininya, jadi inovatif itu kreativitas yang put into use gitu ya. Jadi kalau kita udah bikin produk yang dipakai, itu tadi setelah dirilis, itu baru bisa disebut inovasi gitu. Kalau kita cuma ngasilin di coretan-coretan kayak tadi yang di Figjam, di Figma file, itu ya kreativitas. Tapi kita belum inovatif karena produk kita itu nggak ada use-nya, nggak ada kegunaannya. Jadi inovatif itu di put into use. Apakah dia harus selalu hal yang baru? Nggak juga gitu ya. Malah banyak hal yang disebut inovatif itu bukan cuma barunya, tapi bukan different lah ya. Jadi nggak harus beda, beda dan baru, tapi dia itu lebih baik. Kalau kata bekas Chief Design Officer-nya Apple, namanya Jonathan Ive, itu legend banget di dunia desain, dia bilang it's very easy to be different, but very difficult to be better. Jadi kalau kita bicara inovasi, kalau kita bicara Apple itu udah salah satu yang paling top lah dalam kalau bicara inovasi itu langsung kepikirannya Apple gitu ya. Itu dia fokusnya tuh bukan being different atau new, tapi dia being better. Itu paling penting. Jadi kalau kita lihat misalnya ada itu jadi nyambung ya. Jadi kita awareness atau sensitivity terhadap suatu masalah dan kita bisa mengeksplor ide itu penting. Jadi kita ngelihat misalnya, oh aplikasi biasa dipakai sehari-hari, misalnya ride hailing gitu ya, atau super app. Terus kita ngelihat identify nih satu masalah yang kayaknya nggak dijalankan sama perusahaan yang besar itu. Saya bisa bikin nih yang lebih bagus. Nah itu udah masuk inovasi juga gitu ya. Tapi dia bakal jadi inovasi kalau kita akhirnya kita rilis gitu ya solusinya ke publik dan bermanfaat gitu sih. Jadi kreativitas itu bagian dari inovatif, tapi inovasi itu nggak bakal disebut inovasi kalau kreativitasnya hanya di otak aja atau di kertas aja, tanpa memberi manfaat ke orang banyak gitu. mantap. Oke, lanjut ya Mas ya dari Anon lagi. Halo Mas, sebelumnya terima kasih karena materinya full daging. Mau tanya terkait ide, bagaimana supaya kita tidak down ketika ada orang yang meragukan ide kita? Ya, jadi Gimana caranya supaya terus memotivasi gitu Mas?
Ya, jadi latihan tadi bisa ya, latihan yang saya share yang TikTok, tapi jangan TikTok yang joget-joget ya. Jadi TikTok yang kita ada pikiran, sebutannya kalau sekarang sih sebutannya ini kali Mas Arya, sebutannya growth mindset kali ya. Betul Mas. Tapi kalau TikToknya lebih spesifik, jadi kita secara sadar begitu ada pikiran negatif atau hal lain yang negatif terjadi, kita bisa mengcounternya gitu dengan pikiran kita sendiri. Karena kita itu nggak bisa mengontrol apa yang orang katakan atau lakukan, tapi kita bisa mengontrol apa atau bagaimana reaksi kita terhadap apa yang orang katakan atau lakukan kepada kita gitu. Betul. Jadi katanya nggak ngaruh walaupun misalnya 1.000 orang itu menghalangi kita, kalau kita udah punya tekad determinasi, itu kita nggak akan bisa terhalangi. Tapi kalau kita udah nggak punya determinasi dalam diri sendiri, 1.000 orang mendukung pun kita nggak pernah maju gitu ya. Jadi penting banget buat kita ngelatih tadi mindset kita buat pertama kita percaya kita kreatif, kemudian kedua adalah kalau kita bicara kreativitas atau ide, itu adalah eksplorasi dan nggak ada yang sempurna. Artinya kalau ada ide dibilang tertawakan, ya kita harus buka diskusi. Kenapa nih idenya menurutmu nggak make sense? Nanti dia bicara segala macam, karena kita harus open ya. Karena kita kan nggak ada satu orang itu yang tahu segalanya gitu. Kalau kata Edison, we don't know 1% of 1 million of anything. Jadi kita nggak tahu 1% dari 1/1000 tentang apapun. Jadi kita tuh intinya nggak tahu apa-apa. Nah, makanya penting buat kita bisa mendapat perspektif dari orang lain. Nah, kalau orang lain mungkin dia cara reaksinya adalah menertawakan, ya so be it gitu ya. Tapi kita harus bilang nih, tertawa menurutmu kenapa idenya nggak make sense? Atau ada ide lain yang menurutmu lebih make sense gitu ya. Nanti dia bakal sharing. Jadi kita mulai mendidik orang lain juga. Kalau kita bicara ide, ya harus ada diskusi gitu ya. Nggak bisa kita bilang ide kamu jelek terus nggak ada lanjutannya, terus gimana gitu kan. Dan kita juga jadi terlatih. Kalau kita ngasih pendapat ke orang, kita nggak bisa cuma bilang, terutama para adik-adik nih ya, karena adik-adik sekarang bakal jadi makers lah gitu ya, udah memutuskan misalnya menjadi pembuat, itu nggak bisa kita cuman misalnya komplain gitu, bilang, oh aplikasinya jelek kak gitu, terus apa gitu, nggak bisa kayak gitu, jadi harus bilang, oh jelek karena ini, dan saya rasa kalau misalnya saya pernah pakai yang seperti ini, dia kayak gini ya experience-nya, mungkin bisa dibikin seperti itu, ntar diskusi lagi gitu kan, jadi kayak gitu-gitu ya, jadi fokus di apa yang bisa kita kerjakan di dalam kendali kita, dan jangan terlalu fokus banyak dengan reaksi orang, karena itu kita nggak bisa kendalikan, gitu ya. Anonymous. Gitu ya, Anonymous, benar. Jadi kita harus percaya diri aja, karena ya benar tadi kata Mas Boris bilang nggak ada manusia yang tahu segalanya, nggak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau misalnya dia menertawakan, merendahkan kita, ya udah kita tak cari tahu apa sih kurangnya, nanti kita perbaikin gitu. Itu untuk kemajuan kita juga, insya Allah. Oke, untuk selanjutnya ada tinggal 3 nih Mas. Dari Abu Syafia, Bismillah Mas Boris. Sanallahu ilaikum. Mau tanya apakah desain thinking ini bisa kita aplikasikan tidak terbatas hanya pada desain saja? Siap. Ya, waalaikum. Ya, jadi design thinking ini intinya adalah kita pertama mengidentify the most important problems, kemudian kita finding atau exploring solution gitu ya, buat problem tersebut. Jadi nggak cuman desain ya, kalau kita bicara di business setting itu udah di trainingnya ke berbagai departemen ya, bukan cuman produk aja gitu. Jadi design thinking ini intinya itu, identify the most important problems sehingga kita bisa memaksimalkan potensi kita buat memberi manfaat yang terbesar gitu buat orang lain, itu sih. Jadi bisa di mana-mana aja. Jadi kan kalau kita bicara design thinking itu cuma 3 sebenarnya. Kita pertama critical thinking, yaitu dia mengidentifikasi masalah, kemudian kedua creative thinking, mengeksplorasi ide untuk masalah yang tadi kita udah identify di critical thinking, terus yang ketiga adalah iteration. Jadi kita bikin produknya, kita launching, kita dapat feedback, kita perbaiki lagi. Jadi 3 hal itu aja. Jadi critical thinking, creative thinking, sama iteration. Itu aja. Jadi bisa di mana-mana gitu ya, mau solving your kayak family matters, mau masalah kayak gimana cara saya bisa lebih misalnya sehat gitu, itu bisa juga gitu, identify dulu critical thinking masalahnya apa. Oh saya misalnya, ya saya nggak disiplin gitu ya, karena misalnya saya ngatur waktu susah, ya udah berarti kan salah satunya adalah bikin jadwal gitu ya. Terus nanti coba jalanin seminggu, kalau nggak works ya kita coba iterate lagi. Apa nih masalahnya, kenapa saya nggak susah nyetin jadwal? Oh ternyata misalnya saya tuh ada kegiatan yang misalnya, saya kelebihan main game misalnya malam sehingga saya begadang gitu ya. Ya udah itu identify, jadi mungkin dibikin lagi jadwalnya main gamenya sejam aja gitu kan. Ini bukan pengalaman saya sendiri ya. Masih pernah kayak gitu ya. Baru mau Banyak ngomong kelamaan Mas. main game ya. Nah itu kayak gitu, terus diimprove kayak gitu ya. Jadi nggak Siap. tentang produk aja atau desain aja.
Jadi nggak hanya terfokus ke desain, tapi bisa dieksplor ya teman-teman. Oke, dari Anon lagi. Turun dia, oke. Bagaimana cara yang optimal Mas untuk melatih otot kreatif bila waktu kita tuh terbatas? Ya, semua orang waktunya terbatas ya. Jadi kalau kita bicara waktu, saya dan adik-adik sekalian waktunya 24 jam juga ya. Jadi nggak ada tiba-tiba, oh dia punya 36 jam gitu ya. Jadi itu lebih kepada gimana cara kita bisa memanage waktunya gitu. Orang kadang suka nanya, kalau misalnya ada yang ngikutin Twitter saya sama YouTube, saya aktif banget gitu ya. Twitter, YouTube juga online hampir seminggu 3 kali live gitu ya. Terus belum kegiatan yang lain, terus dialami lagi lebih sibuk lagi gitu ya. Tapi itu lebih kayak waktu gimana kita ngatur waktunya, dan emang kalau kita mau contribute lebih, otomatis pasti waktu kita kepake lebih banyak gitu ya. Jadi nggak bisa kita cuma set misalnya, oh saya cuma mau kerja sampai jam 6 sore, itu nggak bisa gitu ya. Kalau kita mau contribute pasti kayak misalnya bikin channel YouTube aja, itu persiapannya tuh berhari-hari ya. Belum kalau kita pas mau bikin materinya, bikin skripnya, itu lumayan lama itu. Jadi lebih kepada waktunya sih. Jadi semua orang punya waktu yang terbatas, cuma 24 jam. Tapi bisa kita atur waktunya gimana. Kalau tadi misalnya yang latihan yang saya tadi kasih di awal itu cuman kayak yang circle 3 menit, terus yang crazy 8 8 menit, total 11 menit ya. Paling banter 15 menit lah sehari. Itu udah cukup gitu ya. Jadi udah bisa gitu ya. Terus kalau misalnya tadi kayak ngumpulin artikel, terus kayak misalnya sambil aware sama sekitar, itu sambil jalan aja gitu. Kayak misalnya lihat yang Twitter saya itu saya pas lagi jalan-jalan kemana aja ya. Tapi secara sadar tuh bilang, pokoknya ini harus cari hal di sekitar yang diamatin, di capture, terus saya kasih pemikiran saya seperti apa. Jadi itu ngelatih active thinking. Jadi kalau kita ngelihat misalnya saya ngeliat poster gitu ya, kayak tadi petunjuk gitu ya buat antrian di Changi Airport. Itu saya nggak cuma ngelihat aja, saya melatih secara paksa gitu. Ini apa nih yang kurang, orang bingung di mana, terus apa ide saya gitu. Jadi gitu ngelatih buat kita creativity kan gitu ya. Jadi kita di-apply setelah kita menerapkan critical thinking. Jadi kayak masalahnya apa? Udah ada ketemu masalahnya, oke sekarang apa nih solusinya? Nah, itu kan creative thinking. Nah, itu harus dilatih secara intentional gitu. Jadi kayak gitu caranya. Jadi sambil dijalanin per hari, tapi juga ada jadwal yang tadi ya. Jadi kayak misalnya buat sengaja gitu buat bikin eksplorasi ide tentang aplikasi, tapi dalam konteks kita mau melatih fluency sama flexibility dalam ideation gitu. Nah, itu harus di-allocate waktu gitu ya. Ya, benar banget. Jadi poinnya utama adalah kita manage waktu karena sama semuanya 24 jam juga, cuman yang membedakan adalah priority-nya. Jadi kita memprioritaskan yang mana nih untuk waktu sekian, sekian, sekian gitu ya, Anon. Oke Mas, ini masih ada 3 pertanyaan lagi, mau di 3 atau 4 ya? 3 ya? Mau dibaca semua atau Boleh, gimana Mas? Boleh? boleh. Kita masih ada Oke. waktunya nggak? Atau udah habis? Masih Mas, masih 10 menit. Oke, boleh. Oke deh. Dari IAS lagi, desain seperti apa sih terutama dalam memulai sebuah layout apps yang baik? Perlukah untuk riset kepada orang terdekat seperti teman atau keluarga? Oke, sebelum saya jawab ya, saya mau tambahin tadi tentang waktu ya. Jadi yang fresh graduate atau mahasiswa, dan saya sering kali ngelihat dari zaman dulu kita amatin, fokusnya banyak buat menimba ilmu dan latihan, tapi seringkali kayak waktu alokasi buat ibadahnya kurang gitu ya. Nah, ini yang saya pengen highlight juga, karena saya ngelihat juga nih orang ada yang sibuk banget kerja di awal karir gitu ya, sampai ngebelain malam segala macam, tapi sholatnya kelewat. Jadi sholat ini penting ya. Jadi kita bicara waktu itu bukan cuma masalah saya pengen skillful atau saya pengen ahli jadi desainer misalnya atau jadi engineers atau product managers. Waktu sholat itu penting banget ya. Jadi jangan sampai ketinggal gitu. Jadi saya takutnya kelewat. Ntar pas alokasiin jadwal itu, wah belajar terus kreativitas kata Mas Boris, tapi sholatnya nggak masuk gitu ya. Bahkan misalnya baca Al-Quran itu nggak masuk juga. Jadi tetap harus ada ya. Itu semua bisa dikerjakan mungkin. Tapi kita emang harus alokasi aja kayak, oke minimal baca Al-Quran dulu 5 menit, oke di awal ya, kita harusnya lebih, tapi nggak apa-apa 5 menit. Tapi sholat itu harus nggak boleh ketinggal gitu. Dan minimal bisa sholat 2 rakaat, itu harus dijadwal ya. Jadi itu saya pesan takutnya nanti kelewat gitu ya. Oke, nah buat yang IAS, wah ini pertanyaannya general banget gitu ya, memulai sebuah layout apps yang baik. Jadi gini, IAS, kembali ke tadi di awal, jadi kita harus penting buat kita bisa menentukan challenge-nya apa dulu gitu ya. Jadi kalau sebuah layout apps yang baik,
itu konteksnya bisa dari barat sampai ke timur gitu ya. Apps apa dulu gitu ya. Kalau apps misalnya kayak Al-Quran, ya layoutnya 80% real estate-nya ya mushafnya gitu kan ya. Tapi kalau misalnya bicara sama gitu ya, 80% chat, conversation. Tapi kalau misalnya bicara, misalnya YouTube video, bisa jadi cuman 30% video, yang lainnya comments gitu kan. Jadi tergantung konteks, nggak bisa dipukul rata gitu ya, buat apps yang baik, oh kayak gini layout-nya nggak bisa gitu kan. Jadi pertanyaannya adalah, tiap kali bikin apps, ini apps-nya buat apa, membantu user buat apa, sehingga kita tahu hal penting apa yang user itu care the most, nanti itu yang bakal jadi fokusnya gitu. Kalau riset kepada orang terdekat, mungkin buat awal boleh gitu ya, tapi nggak bisa jadi kayak ultimate ultimate apa namanya ultimate decision lah gitu ya. Soalnya pengalaman saya ini, saya iseng aja ngetes gitu ya. Saya bikin aplikasi yang saya sendiri, terus saya bikin aplikasi yang sengaja dijelekin gitu ya. Terus saya nanya ke ibu saya gitu ya. Yang aplikasi saya bilang ke ibu saya, ini aplikasi yang jelek gitu ya. Saya sengaja bikin jelek. Ini bikinan saya gitu. Ini bagusan mana gitu yang lebih gampang digunakan. Ibu saya bilangnya ya aplikasi yang jelek gitu ya. Jadi saya hipotesis saya adalah kalau ke teman, ke keluarga dekat pasti kita dibela gitu. Nah itu yang saya hindari sih. Jadi kalau bisa ya buat awal nggak apa-apa, tapi ultimately buat kita validasi itu harus dengan real users gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau keluarga atau teman dekat itu bakal bias sih. Nah, jadi sebisa mungkin punya perspektif lain selain teman sama keluarga. Kalau misalnya temannya yang jauh mungkin nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau teman dekat agak susah gitu ya, terutama keluarga. Iya, Oke. benar. Biar hasilnya yang didapat fair ya Mas ya. Jadi Iya, nggak betul. nggak ada bawa perasaan ya. Kalau Iya, jadi keluarga kita kayak juga kayak susah kalau ngerasa mau kayak bawa. pede gitu kan, oh dibilang bagus gitu. Iya, Padahal karena lebih kayak, ya pengen ngasih semangat gitu. Nggak salah juga sih ya. Kitanya yang iya salah benar. nanyanya gitu. Kitanya karena udah tahu pasti benar jawabannya. Iya, pasti disupport gitu. Iya benar, dan soal sholat tadi saya juga mau nambahin, eee, dijadikan prioritas ya teman-teman, karena mungkin ini ya teman-teman banyak yang baru mau, masuk ke dunia pekerjaan, pastinya akan beda dari dunia perkuliahan. Nanti kalian, akan dikejar deadline dan lain segala macam, meeting, tapi utamakan sholat tetap. Kalau misalnya dialami alhamdulillah hiraubil alamin. Kalau kita selalu ada reminder untuk sholat, bahkan sebelum azan, jadi udah siap-siap nih, oke jam segini misalnya lagi meeting pun di-stop semuanya. Kita sholat dulu, utamakan karena Allah itu nggak bisa ditunda, oke? Ibadah nggak bisa ditunda. Yuk, sip. Selanjutnya, sebentar Mas, ada pertanyaan dari Anon lagi. Apa metode research yang dapat digunakan secara efektif apabila kita memiliki waktu yang sedikit dalam memvalidasi sebuah ide? Ini sama jawabannya bisa luas banget ya. Jadi kalau kita bicara metode research itu kayak pisau Victorinox. Tahu nggak pisau? Itu pisau Victorinox itu yang macam-macam isinya. Ada buat obeng, ada buat Mhm, buka botol, ada multi lah pisaunya ya Mas, segala macam. Nah itu ada gunting kuku gitu ya. Nah itu kalau kita misalnya pakai gunting kuku buat misalnya buka atau buat apa skrup gitu, nah itu nggak bakal efektif. Sama dengan metode research. Dia ada yang dari kualitatif, kuantitatif, sampai behavioral, sama attitudinal. Nah, itu beda-beda peruntukannya. Jadi kita harus tahu nih, ini apa yang mau divalidasi. Biasanya kalau kita bicara research, itu kita memvalidasi hipotesis. Hipotesisnya itu beda-beda. Misalnya saya bilang bahwa orang itu sebenarnya misalnya nggak mau nggak mau pesan makanan lewat apps gitu ya. Itu lebih attitude karena ya lebih kayak kecenderungan. Nah, tapi kalau saya mau bilang, misalnya aplikasi saya ini gampang digunakan. Nah, itu behavioral. Metodenya usability testing namanya. Kalau tadi attitude itu bisa digunakan dari mulai in-depth interview, survei, bisa juga focus group gitu. Jadi beda-beda. Jadi tergantung apa yang mau divalidasi gitu ya. Jadi sama kayak tadi yang saya bilang, selain done is better than perfect, itu nothing apa namanya better than nothing. Jadi kalau misalnya nggak bisa, misalnya kita uh, tanya ke 10 orang gitu misalnya gitu ya 1, 2, atau 2 lah, minimal nggak masalah gitu. Tapi kita tetap memvalidasi itu sih. Jadi waktu ini bukan hal yang waktu sedikit nih bukan hal yang eksklusif ke 1, 2 orang ya. Kita semua mau dimanapun di perusahaan apapun, scale-nya gimana pun, waktunya tetap semuanya juga sedikit gitu. Dan resource selalu sedikit, tapi nggak jadi alasan untuk kita tidak melakukan validasi gitu. Jadi itu harus jadi mindset-nya.
Jadi harus selalu ada validasi ke user, karena kita nggak tahu gimana produk itu bakal di-perceive, digunakan sampai kita benar-benar dapat feedback dari real users. Buat metodenya silakan di-googling aja nanti, different method research for different purpose itu bisa, atau different method research, nanti bakal ada tuh perbedaannya apa aja. Tapi kalau misalnya mau yang cari juga, bisa cari slide share saya ya. Jadi cari aja slide share Boris Asian research. Nanti ada slide yang lumayan panjang gitu, ngejelasin berbagai metode research, sama saya kasih contoh penggunaannya waktu saya di salah satu Dekakon. Oke, siap nih the last question nih Mas Boris dari Anon. Punten gimana ya cara memandang ke arah yang lebih baik? Kayak tadi pas praktek lihat aplikasi, saya masih susah banget cari hal-hal apa yang harus diperbaiki. Rasanya aplikasi udah oke. Ya, oke, jadi itu harus latihan aja sih. Jadi kalau latihan sensitivity itu harus dilatih, kemudian dipaksakan gitu ya. Jadi kayak misalnya, mungkin pas tadi 8 menit tuh, mungkin kepikiran 1-2 ide aja, nggak masalah gitu ya. Tapi nanti pas besoknya, pas kita praktis lagi, latihan lagi, dipaksa lebih dari 2 gitu kan. Kemudian ya pertanyaan terus, jadi kayak misalnya, kalau misalnya bingung, setiap bagian aja dibedah gitu. Jadi misalnya, ini bagian atasnya misalnya, search-nya oke nggak gitu? Ada hal lain nggak yang jadi masalah gitu ya? Atau kenapa dia kayak gini, kenapa nggak apa, nah itu jadi kayak gitu bisa buat jadi pemicu juga buat, kayak tadi saya misalnya pas saya bikin kan, dibikin kayak bentuknya satu halaman penuh ada card-nya, itu kan pertanyaan lebih kayak, kenapa harus ke bawah, vertikal, kenapa nggak dibikin horizontal aja, nah itu juga salah satu eksplorasi namanya. Jadi kita nggak tahu itu lebih baik atau enggak, tapi kita tahu ini eksplorasi lain yang bisa jadi bisa solve problem yang kita udah set gitu sih. Dan itu harus dilatih ya, jadi kayak sensitivity terhadap satu masalah, dari suatu produk atau layanan atau orang itu kita harus latih gitu. Karena kalau kita nggak ngelatih ya kita anggap semua baik-baik aja, tapi pas kita udah terlatih mengamati, cuman orang dengan misalnya ngasih gesture kayak dia kerung atau segala macam, kita udah tahu ini ada masalah dengan aplikasi kita misalnya gitu. Gitu sih, dilatih aja dan dipaksa ya. Jadi kayak tadi ambil kuota, jadi kasih kuota. Jadi 8 menit saya paling nggak, kalau kemarin cuma 1, sekarang hari ini harus ngasilin 2 improvement misalnya. Kerjain dulu aja konsisten, mungkin seminggu gitu, ntar pas minggu depannya oke harus 4 gitu, di double gitu, kayak gitu-gitu. Nggak ada cara lain ya, Mas, saya harus, tadi Mas atau Mbak ya? Jadi harus latihan, Anon Mas. ya Anon, oke. Jadi harus latihan aja, itu nggak ada cara lain buat kita bisa improve dalam sensitivity, mengidentify user problems atau ya people needs gitu ya, dengan latihan. Iya, jadi benar tuh kata Mas Boris. Jadi intinya itu kita harus bergerak, otak kita juga harus dilatih. Jadi jangan sampai nggak ada yang instan, nggak ada. Kalau misalnya nanya tips ke expert manapun, tetap aja butuh latihan intinya ya. Karena kita namanya tubuh gitu ya, tubuh aja kita harus bergerak setiap hari. Kalau nggak bergerak nanti lama-lama kaku. Sama kayak otak, sama kayak perasaan juga harus terus dilatih, harus terus ada aktivitasnya. Oke, Masya Allah banget Mas Boris. Terima kasih banyak ya Mas sudah mau menjawab pertanyaan yang banyak dan beraneka ragam. Terus juga memberikan materi yang daging semua tuh tadi katanya. Insya Allah menjadi amalan juga untuk Mas Boris ya. Biar teman-teman ke Ya. depannya bisa mendapatkan ilmu yang bisa digunakan dalam berbagai macam hal. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan serangkaian acara soft skill training program Fajar Academy. Semoga acara hari ini memberikan keberkahan dan kebermanfaatan bagi teman-teman mahasiswa semua ya. Jangan lupa untuk mengisi absen yang sudah dikirimkan di chat Zoom dan juga mengisi post test yang akan di-share di hari Senin nanti insya Allah. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pengisi acara, narasumber, dan semua peserta pada acara hari ini. Kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan adalah milik kita semua. Akhir kata, saya Sarah Jasmine as a Master of Ceremony hari ini mohon undur diri. Ada satu pantun nih untuk menutup perjumpaan kita. Dingin-dingin enaknya makan mie, makannya bersama kekasih hati. Terima kasih teman-teman peserta Fajar Academy. Semoga Allah selalu meridhoi. Amin. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya ya. Mas, Semangat. Sarah. Iya, Mas.